Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insya Allah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit sore tampak berwarna jingga keemasan, membias lembut di atas permukaan air sungai kecil yang mengalir di tepi kota. Disitulah Dandi, seorang pria berusia 37 tahun, sedang mendorong gerobak tuanya yang berisi tumpukan kardus, botol plastik, dan kaleng bekas. Bajunya kumal, wajahnya terbakar matahari, tapi di balik kelelahan yang melekat di tubuhnya, ada sinar ketulusan yang jarang ditemui di wajah manusia modern. Hidup Dandi sederhana. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir sungai, dibangun dari papan bekas dan seng karatan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil memulung. Di depan gubuknya, 2 ekor ayam betina selalu menunggu kepulangannya, seakan tahu bahwa majikannya adalah satu-satunya orang di dunia yang peduli pada mereka. Sore itu, setelah seharian mengelilingi pasar dan ganggang sempit, Dandi memutuskan untuk pulang lebih awal. Badannya pegal, tapi hatinya tenang. Ia menatap matahari yang perlahan turun di balik pepohonan, menikmati kedamaian kecil yang diberikan alam kepadanya. Namun di jalan tanah menuju gubuknya, langkah Dandi tiba-tiba terhenti. Di kejauhan, di pinggir jalan sepi yang mengarah ke jembatan kayu tua, terlihat seseorang tergeletak. Dari jauh, ia hanya bisa melihat sosok itu bergerak lemah, seperti berusaha bangkit namun tak mampu. Naluri kemanusiaannya langsung tergerak. Ia mendorong gerobaknya ke tepi jalan, lalu berjalan cepat mendekati sosok itu. Semakin dekat, semakin jelas bahwa itu seorang wanita muda. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, dan perutnya tampak besar menandakan usia kandungannya sudah mendekati waktu melahirkan. Dandi tertegun beberapa detik, hatinya bergetar melihat wanita itu menggigil di atas tanah berdebu. "Bu, Ibu, apakah Ibu baik-baik saja?" Suaranya lirih, tapi penuh khawatir. Wanita itu mencoba menjawab, namun hanya mengeluarkan desahan pelan sambil memegangi perutnya yang tampak kencang. Dandi panik, tapi mencoba tenang. Ia tahu tidak ada orang lain di sekitar tempat itu. Mobil jarang melintas, dan jarak ke pemukiman terdekat cukup jauh. Tanpa berpikir panjang, ia menunduk, meletakkan gerobaknya, lalu mencoba menolong wanita itu berdiri. "Maaf, Bu, saya bantu ya, sebentar saja," katanya sambil menopang tubuh wanita itu. Wanita itu tampak menahan sakit. Keringat dingin membasahi dahinya, dan dari wajahnya yang menunduk, air mata tampak menetes pelan. Dandi memandang sekeliling, mencari pertolongan, tapi yang terdengar hanya suara jangkrik dan desir angin sore. Ia lalu mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya, membawa wanita itu ke gubuknya sendiri. Dengan susah payah, Dandi memapah tubuh wanita itu ke atas gerobaknya yang penuh barang bekas. Ia mengosongkan sebagian isinya agar wanita itu bisa berbaring dengan lebih nyaman. Gerobak berderit berat, tapi Dandi tetap mendorongnya perlahan, menyusuri jalan setapak menuju gubuk kecil di tepi sungai. Langit mulai gelap, awan hitam menggantung, dan aroma tanah basah mulai tercium, tanda hujan akan turun. Dandi mempercepat langkahnya, sementara wanita itu menggigil di atas gerobak. Sesekali terdengar rintihan pelan, membuat Dandi semakin khawatir. Sesampainya di gubuk, hujan mulai turun deras. Dandi segera membantu wanita itu masuk. Lantai gubuk yang terbuat dari papan basah, tapi lebih baik daripada di luar yang diguyur hujan. Ia menyiapkan alas kain dari karung bekas, lalu menyalakan api kecil di tungku tanah liat. "Tenang saja, Bu, saya bantu semampu saya," katanya lembut. Wanita itu mengangguk lemah, menatap Dandi dengan mata penuh ketakutan bercampur harapan. "Namaku Hanum," bisiknya dengan suara serak. "Tolong aku, bayiku, sepertinya sudah mau keluar." Kata-kata itu membuat dada Dandi seakan dihantam sesuatu. Ia tidak punya pengalaman menolong kelahiran, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi di hadapannya kini ada nyawa 2 manusia yang bergantung pada keberaniannya. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Baik, Hanum. Kamu kuat, ya. Saya di sini," ucap Dandi dengan suara mantap. Petir menyambar di luar. Hujan mengguyur deras, dan gubuk kecil itu seolah bergetar setiap kali angin menerpa dinding seng. Di tengah suara alam yang menggila, terdengar jeritan Hanum yang menahan kontraksi. Dandi bergegas mengambil kain bersih, yang sebenarnya hanyalah potongan baju lamanya, dan air hangat yang ia rebus seadanya. Waktu berjalan begitu lambat malam itu. Dandi menggigil bukan karena dingin, tapi karena tegang.
Ia berdoa dalam hati agar Tuhan menuntunnya, agar bayi dan ibunya selamat. Tangannya gemetar saat membantu Hanum menahan sakit, tapi setiap kali Hanum menatapnya, ia menemukan keberanian baru. Sedikit lagi, Hanum, ayo, tahan, katanya dengan suara bergetar. Hanum berteriak keras, mencengkeram kain lusuh yang dijadikan alas. Beberapa menit kemudian, terdengar tangisan nyaring memecah kesunyian malam. Tangisan yang menggema di tengah suara hujan dan angin. Tangisan yang membawa keajaiban. Dandi memandangi bayi mungil itu, laki-laki dengan kulit merah muda dan rambut tipis, yang kini menggeliat di tangannya. Ia tidak percaya bahwa di tengah segala kekurangan dan kegelapan hidupnya, Tuhan memberinya kesempatan menjadi saksi lahirnya kehidupan baru. Hanum menangis, kali ini bukan karena sakit, tapi karena lega. Dandi menyerahkan bayi itu ke pelukannya dengan hati-hati. Hanum mencium anaknya sambil berulang kali mengucap syukur di sela tangis. Dandi duduk di lantai, terdiam lama. Hujan di luar belum berhenti. Api kecil di tungku menari pelan, memberi sedikit kehangatan di tengah udara lembab. Gubuk sederhana itu kini dipenuhi suara bayi yang sesekali menangis, dan bagi Dandi, itu adalah suara paling indah yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Ia lalu menatap Hanum yang tampak kelelahan namun bahagia. Bayinya kuat sekali, kata Dandi pelan. Kamu juga hebat, Hanum. Hanum tersenyum samar, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati di jalan itu. Dandi menggeleng pelan. Jangan bilang begitu. Hidup ini masih panjang, Bu. Yang penting sekarang kamu dan bayimu selamat. Hanum hanya diam, memandangi bayi di pelukannya. Dalam cahaya redup, wajahnya tampak damai tapi menyimpan luka yang dalam. Ia terlihat seperti seseorang yang telah melewati badai panjang dan akhirnya menemukan sedikit tempat berteduh. Dandi lalu berdiri, mengambil ember kecil untuk menampung air hujan yang menetes dari atap bocor. Saat kembali ke dalam, ia memandangi Hanum yang sudah tertidur sambil memeluk bayinya. Pemandangan itu membuat dadanya hangat. Namun entah mengapa, perasaannya tidak sepenuhnya tenang. Di luar, di balik tirai hujan yang tebal, Dandi merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Ia menatap keluar jendela kecil di dinding gubuk. Di kejauhan, di antara pepohonan basah yang diterpa cahaya petir sesekali, Dandi melihat kilatan samar sepasang mata. Mata yang menatap tajam, lalu menghilang begitu petir kembali menyambar. Tubuhnya merinding. Ia berusaha menenangkan diri, mungkin itu hanya bayangan atau hewan liar yang mencari tempat berteduh. Tapi entah kenapa, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang lebih dari itu. Dandi menutup jendela kayu seadanya, lalu duduk di dekat pintu sambil menjaga Hanum dan bayinya. Ia tahu malam ini akan panjang, tapi ia tidak menyesal telah menolong wanita itu. Baginya, manusia yang masih peduli pada penderitaan sesamanya berarti masih punya hati. Dan selama hatinya masih hidup, Dandi yakin Tuhan tidak akan meninggalkannya. Hujan terus mengguyur, dan suara bayi yang tertidur di pelukan ibunya menjadi satu-satunya harmoni yang menghangatkan malam di gubuk kecil itu. Namun di luar sana, seseorang berdiri diam di bawah pohon, menatap gubuk reot itu dengan pandangan dingin yang sulit diartikan. Lampu senter kecil di tangannya berkedip sesaat, lalu padam. Senja telah berganti malam, dan di bawah derasnya hujan, takdir dua manusia yang berbeda dunia itu baru saja bertemu, tanpa mereka tahu, pertemuan sederhana itu akan mengubah segalanya. Fajar menembus celah-celah dinding seng yang berkarat, menorehkan cahaya keemasan di lantai papan gubuk kecil milik Dandi. Udara pagi masih lembab sisa hujan semalam, sementara aroma tanah basah bercampur dengan bau asap dari tungku yang baru dinyalakan. Di sudut ruangan, Hanum terbaring lemah, wajahnya pucat namun damai. Di pelukannya, bayi kecil yang lahir semalam terlelap dengan napas teratur, dibungkus kain lusuh yang dihangatkan di dekat api. Dandi duduk di dekat tungku, menatap keduanya dalam diam. Ada rasa lega, bahagia, dan juga tak percaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di tengah hidupnya yang serba kekurangan, ia akan menjadi saksi kelahiran seorang bayi, sebuah kehidupan baru yang lahir di tengah tumpukan kardus dan seng bocor. Ia menghela napas pelan, menatap jari-jarinya yang masih kotor bekas bekerja, lalu berbisik lirih seolah kepada dirinya sendiri. Tuhan, terima kasih, kau beri aku kesempatan menjaga mereka. Suara kokok ayam miliknya terdengar dari luar, bersahutan dengan gemericik air sungai. Dandi berdiri perlahan, lalu keluar untuk mengambil air bersih dari ember yang semalam ia tampung. Embun pagi masih menempel di rumput liar, dan kabut tipis menyelimuti pinggiran sungai.
Ia mencuci wajah, merasa dingin menyentuh kulitnya, tapi hatinya terasa hangat. Hari ini ia tidak memikirkan berapa banyak botol plastik yang bisa ia kumpulkan, atau berapa rupiah yang akan ia dapat. Pagi ini, pikirannya hanya tertuju pada Hanum dan bayinya. Saat kembali ke dalam gubuk, Hanum sudah terbangun. Wajahnya tampak sedikit lebih segar meski masih lemah. Ia menatap Dandi dengan mata lembut yang menyiratkan rasa terima kasih mendalam. "Terima kasih, Mas Dandi," katanya lirih. Dandi hanya tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya manusia lakukan." Hanum menatap bayi di pelukannya, matanya berkaca-kaca. "Saya tak tahu harus bagaimana kalau semalam Mas Dandi tidak lewat di jalan itu. Saya sudah hampir tak kuat." Dandi menatap bayi itu lama. Dia kuat, seperti ibunya. Waktu lahir pun tidak banyak menangis. Hanum tersenyum, menyeka air mata yang jatuh di pipinya. "Saya belum memberi nama, tapi saya rasa, nanti saya akan tahu nama yang tepat." Suara tangisan kecil tiba-tiba terdengar, memecah keheningan pagi. Bayi itu menggeliat, membuka matanya yang bening. Dandi panik sejenak, lalu mengambil panci kecil dari tungku untuk menghangatkan air. Ia tak tahu banyak soal bayi, tapi nalurinya membuatnya bergerak cepat. Ia menyiapkan kain bersih, mengelap tubuh si kecil dengan tangan yang gemetar tapi hati-hati. Hanum memperhatikan, matanya tak lepas dari Dandi. Ada sesuatu dalam cara Dandi bergerak, meski canggung, tapi tulus. Seorang pria sederhana yang tidak punya apa-apa, tapi hatinya seolah penuh kasih tanpa batas. Hari itu berjalan lambat. Dandi tidak keluar memulung. Ia menghabiskan waktu di gubuk, memperbaiki atap bocor dan mencari bahan makanan di sekitar sungai. Ia memetik daun singkong muda dan beberapa ubi liar yang tumbuh di tepi kebun kosong, lalu menanak nasi seadanya. Hanum menyuap makanan itu dengan perlahan, dan meski rasanya sederhana, ia memakannya dengan rasa syukur yang luar biasa. "Mas Dandi tinggal sendirian di sini?" tanya Hanum di sela makan. "Iya," jawab Dandi sambil tersenyum. "Sudah lama. Sejak orang tua meninggal, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya kerja apa saja yang bisa, yang penting halal." Hanum menunduk, suaranya pelan. "Berat ya, hidup sendiri seperti ini." Dandi mengangkat bahunya. "Awalnya iya, tapi lama-lama terbiasa. Kadang sepi, tapi saya bersyukur masih bisa makan dan tidak mengganggu orang." Hanum menatap api di tungku. "Kadang saya iri dengan ketenangan seperti itu. Hidup saya dulu tidak pernah tenang." Dandi menatapnya heran. "Ibu kelihatan bukan orang susah. Kalau boleh tahu, kenapa bisa sampai di jalan itu semalam?" Hanum terdiam. Pandangannya kosong menatap lantai. Beberapa detik kemudian, ia menarik napas panjang. "Saya ditinggalkan. Laki-laki yang saya percaya, yang saya kira akan menikahi saya, pergi setelah tahu saya hamil." Dandi tertegun. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud." Hanum tersenyum pahit. "Tidak apa-apa. Saya hanya ingin bicara, mungkin karena selama ini tidak ada yang mau mendengar." Suasana hening. Hanya suara api kecil dari tungku yang terdengar. Hanum melanjutkan dengan suara pelan, seolah takut angin pun mendengar. "Saya datang dari keluarga berada, tapi cinta membuat saya buta. Saya percaya janji-janji manis tanpa melihat siapa dia sebenarnya. Saat semuanya hancur, saya tidak punya tempat pulang." Dandi menatap wajah Hanum yang kini mulai basah air mata. Ada kesedihan yang sulit diungkapkan, luka yang mungkin tidak akan sembuh cepat. Ia ingin menghibur, tapi hanya bisa berkata, "Yang penting ibu dan anak ini masih hidup. Itu artinya Tuhan belum selesai menulis takdir kalian." Hanum memeluk bayinya lebih erat. "Mungkin Tuhan memang ingin saya bertemu orang seperti Mas Dandi." Ucapan itu membuat dada Dandi terasa berat, bukan karena bangga, tapi karena sadar bahwa di balik rasa terima kasih Hanum, ada penderitaan yang belum selesai. Hari mulai berganti sore. Dandi keluar sebentar untuk mengambil air. Udara mulai dingin lagi, dan langit perlahan berubah warna menjadi keunguan. Ia berjalan ke arah sungai sambil membawa ember. Saat menunduk mengisi air, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Entah kenapa, ia merasa seperti ada seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tak ada siapapun. Hanya semak basah dan suara burung sore. Tapi rasa itu tidak hilang. Ia mempercepat langkah, membawa ember pulang.
Setibanya di gubuk, Hanum tampak sedang menidurkan bayinya. "Kenapa, Mas?" tanyanya melihat wajah Dandi yang tampak gelisah. "Tidak apa-apa," jawab Dandi singkat, mencoba tersenyum. "Mungkin cuma perasaanku saja." Hanum menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk pada bayinya. Malam datang lagi. Angin berembus lembut, membuat dedaunan di sekitar gubuk bergoyang perlahan. Dandi duduk di depan pintu, menatap sungai yang memantulkan cahaya bulan. Di belakangnya, Hanum sudah tertidur dengan bayinya. Kedamaian malam membuat pikirannya melayang. Ia teringat masa kecilnya, ibunya yang dulu sering berkata bahwa kebaikan tidak perlu alasan, cukup hati yang bersih. Ia tidak tahu mengapa kalimat itu kini terasa sangat nyata. Tiba-tiba suara ranting patah terdengar dari arah pepohonan di belakang gubuk. Dandi menegakkan tubuh. Ia menajamkan pendengaran, mencoba memastikan. Beberapa detik sunyi, lalu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ia berdiri perlahan, melangkah keluar. Cahaya bulan membuat bayangan pepohonan tampak panjang dan menakutkan. Ia menatap sekeliling, matanya menelusuri kegelapan. "Siapa di sana?" Suaranya pelan tapi tegas. Tak ada jawaban. Angin berhembus membawa suara daun kering. Ia menunggu, tapi semuanya kembali sunyi. Akhirnya ia kembali masuk, menutup pintu kayu dengan pengait besi kecil yang sudah berkarat. Malam semakin larut. Dandi duduk bersandar di dinding, mencoba memejamkan mata. Namun rasa tidak enak di hatinya tak mau pergi. Ia menatap Hanum dan bayinya, memastikan keduanya aman. Sesaat ia berpikir, apakah mungkin ada orang yang mencari wanita itu? Tapi siapa? Ia hanya tahu nama Hanum, tanpa tahu masa lalunya. Beberapa jam kemudian, saat Dandi akhirnya terlelap, suara lembut bayi yang menangis membangunkannya. Ia membuka mata perlahan, melihat Hanum yang tampak lelah mencoba menenangkan anaknya. Dandi berdiri, mengambil sedikit air hangat, membantu menenangkan si kecil. Dalam keheningan itu, Hanum berkata lirih, "Saya ingin suatu hari bisa membalas kebaikan Mas Dandi." Dandi hanya tersenyum tipis. "Tidak perlu dibalas, Bu. Kalau memang Tuhan ingin ibu hidup, biar saya cuma jadi perantaranya." Hanum menatap wajah Dandi lama. Ada rasa tenang yang sulit ia jelaskan. Ia tak lagi merasa sendiri. Ia tak tahu apa yang menantinya besok, tapi malam itu ia merasa aman. Sementara Dandi, meski tampak tenang di luar, hatinya masih dihantui rasa was-was. Entah mengapa, bayangan seseorang yang ia rasakan sore tadi terus berputar di benaknya. Ia mencoba menepis pikiran itu, tapi tak bisa. Ia tahu, hidup jarang memberi ketenangan lama. Dan kadang, di balik kedamaian malam, ada sesuatu yang sedang menunggu waktu untuk datang. Di luar, pepohonan kembali bergoyang perlahan tertiup angin malam. Jauh di antara gelap, sepasang mata kembali muncul, diam, mengamati dari balik semak, lalu menghilang bersama suara jangkrik yang menggema di sepanjang tepi sungai. Gubuk kecil itu tetap sunyi, tapi udara terasa lebih berat daripada biasanya. Dandi tidak tahu, kehidupan damai yang baru saja dimulai di tempat itu akan segera diguncang oleh bayangan masa lalu yang datang mencari. Namun malam itu, satu-satunya yang ia tahu hanyalah bahwa ia telah menemukan alasan baru untuk menjaga hidupnya, seorang ibu muda dan bayi kecil yang kini menjadi bagian dari kehidupannya yang sunyi. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Matahari menembus kabut tipis di tepi sungai, membuat butiran embun di daun pisang berkilau seperti kristal kecil. Dandi bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyalakan tungku dan menyiapkan air panas untuk mandi. Gubuknya kini terasa berbeda. Ada suara bayi yang sesekali menangis, ada aroma hangat kehidupan yang dulu tak pernah ada di sana. Hanum sudah bangun, duduk di tikar sambil menggendong bayinya. Wajahnya tampak lebih segar, dan senyum lembut tersungging di bibirnya. Dandi melirik sekilas dan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam ketenangan yang selama ini ia cari. "Mas Dandi sudah mau kerja?" tanya Hanum pelan, melihat pria itu sibuk menyiapkan karung dan alat pencungkil besi tuanya. "Iya, Bu. Hari ini saya coba cari ke pasar lama, katanya banyak botol bekas dibuang di sana," jawab Dandi sambil mengikat karung besar di bahunya. Hanum tampak ragu. "Boleh saya bantu cuci-cuci atau apa saja di sini? Saya tidak enak kalau cuma diam." Dandi tersenyum. "Ibu baru melahirkan, istirahat saja. Kalau ada yang bisa dikerjakan, nanti saya bantuin dulu, baru kita bagi kerja." Hanum mengangguk, lalu menatap bayi di pelukannya. "Dia baru seminggu, tapi sudah kuat ya, Mas?"
Dandi mendekat, menatap si kecil yang masih tidur. Iya, matanya tajam sekali. Mungkin nanti dia jadi orang besar. Keduanya tertawa kecil, dan sejenak suasana pagi itu penuh kehangatan sederhana. Dandi kemudian pamit, membawa gerobak tuanya yang berderit pelan di jalan tanah. Hanum berdiri di depan pintu gubuk, memandangi punggung Dandi yang perlahan menjauh. Entah kenapa, dalam hatinya ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Perjalanan Dandi menuju pasar melewati pematang sawah dan jalanan sempit. Burung-burung beterbangan di atas kepala, dan suara air mengalir dari irigasi menambah suasana damai. Namun di balik kedamaian itu, Dandi masih menyimpan rasa tak nyaman sejak malam sebelumnya. Bayangan tentang seseorang yang mengintainya membuat pikirannya gelisah. Setibanya di pasar, suasana sudah ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma ikan asin dan sayuran bercampur di udara. Dandi mulai memulung botol plastik, kaleng, dan kertas yang berserakan. Orang-orang di pasar sudah mengenalnya, mereka memanggilnya Mas Dan, pemulung yang ramah dan tak pernah meminta-minta. Pagi, Mas Dan, sapa seorang pedagang buah. Pagi, Bu Rini, jawab Dandi sambil tersenyum. Bawa karung besar lagi, ya? Banyak tuh di belakang warung, habis bersih-bersih, kata wanita itu sambil menunjuk arah belakang kiosnya. Dandi mengangguk dan berjalan ke arah yang ditunjukkan. Di sana ia menemukan tumpukan sampah besar, sebagian masih bisa dijual. Ia bekerja dengan cekatan, memisahkan plastik, logam, dan kaca. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, tapi pikirannya terus kembali ke gubuk kecil di tepi sungai. Ia khawatir Hanum butuh sesuatu. Beberapa jam berlalu, karungnya sudah hampir penuh. Saat hendak pulang, seorang pria asing berdiri di ujung gang pasar. Wajahnya keras, tubuhnya kekar, dengan jaket hitam dan tatapan tajam yang terasa mengawasi. Dandi memperhatikan sekilas, tapi tidak mengenalnya. Namun ketika ia menoleh lagi, pria itu sudah menghilang. Hatinya kembali tak tenang. Ia mempercepat langkah, mendorong gerobaknya menuju rumah. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Angin berembus kencang, membawa dedaunan kering berputar di udara. Di gubuk, Hanum tengah menidurkan bayinya. Ia mulai merasa sedikit tenang dan berusaha mengisi waktu dengan membersihkan sekitar rumah. Saat ia mengambil air di sungai, perasaannya tiba-tiba terguncang. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang familiar berdiri di seberang sungai. Pria tinggi dengan kemeja abu-abu dan rambut disisir rapi, wajah yang sangat ia kenal dan tak pernah ingin ia temui lagi. Hanum terpaku. Ember di tangannya jatuh, air tumpah di tanah. Sosok itu memandangnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis, senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta, tapi kini membuat tubuhnya gemetar. Ia segera berlari kembali ke gubuk, menutup pintu rapat-rapat, dan memeluk bayinya dengan tubuh bergetar. Tidak mungkin, dia tidak mungkin sampai sini, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Tak lama kemudian, Dandi datang. Ia melihat pintu gubuk tertutup dan Hanum duduk di lantai dengan wajah pucat. Ibu, kenapa? Ada apa? Hanum menatapnya dengan mata basah. Mas Dandi, dia menemukanku. Siapa? Tanya Dandi khawatir. Pria itu, ayah dari anak ini, jawab Hanum pelan. Dia datang ke sungai tadi. Saya melihatnya. Dandi terdiam. Ia tahu ini bukan hal kecil. Apa dia berbahaya? Hanum mengangguk pelan. Saya tidak tahu apa yang dia mau sekarang. Tapi saya tahu, dia tidak akan membiarkan saya hidup tenang. Dandi menatap keluar jendela, memastikan tidak ada orang di sekitar. Kalau begitu, malam ini kita jangan menyalakan lampu. Saya jaga di luar. Hanum ingin menolak, tapi Dandi sudah mengambil posisi di depan pintu. Gerobaknya ia taruh melintang, sebagai penghalang. Malam turun perlahan. Suara jangkrik menggema dari semak. Dandi duduk bersandar di dinding gubuk, matanya tak lepas dari jalan kecil menuju sungai. Ia menunggu dalam diam, dengan sebatang kayu di tangannya. Waktu berjalan lambat. Angin malam terasa menusuk. Sekitar tengah malam, suara ranting patah terdengar lagi. Dandi langsung berdiri, matanya menelusuri kegelapan. Dari balik pepohonan, muncul bayangan seorang pria berjalan perlahan mendekat. Dandi mempersempit pandangannya, bersiap. Siapa di sana? Suaranya pelan namun tegas. Pria itu berhenti. Dalam remang cahaya bulan, wajahnya mulai terlihat. Ia memang pria yang sama, yang dilihat Hanum di sungai. Langkahnya mantap, dan suaranya berat. Kau yang menolong wanita itu, ya?
katanya dingin. Dandi menggenggam kayunya lebih erat. Kalau iya, kenapa? Pria itu tersenyum sinis. Kau tidak tahu siapa dia. Dia membawa anak yang seharusnya tidak lahir. Dandi menatapnya tajam. Yang saya tahu, dia butuh pertolongan. Itu saja. Pertolongan? Hah? Pria itu tertawa singkat. Dia membuat saya hancur. Sekarang dia pikir bisa sembunyi di gubuk busuk ini. Tiba-tiba bayi di dalam gubuk menangis. Suara itu membuat wajah pria tersebut berubah, ada campuran amarah dan kepanikan. Ia melangkah maju. Dandi segera berdiri di hadapannya. Cukup. Kalau mau bicara, tunggu pagi, kata Dandi tegas. Singkir, bentak pria itu sambil mendorong dada Dandi. Tapi Dandi tak bergeming. Saya tidak akan biarkan siapapun menyakiti mereka. Ketegangan memuncak. Angin malam berdesir kencang. Pria itu menatap Dandi dengan mata menyala, lalu tiba-tiba berbalik, menatap gubuk sekilas sebelum melangkah mundur ke kegelapan. Baiklah, katanya pelan. Aku akan datang lagi. Kau tidak tahu dengan siapa berurusan, pemulung miskin. Dandi menunggu hingga langkah itu benar-benar menghilang, baru ia menarik napas panjang. Tangannya gemetar, tapi matanya masih awas. Ia tahu, ancaman itu nyata. Ia masuk ke dalam, melihat Hanum yang memeluk bayinya erat. Sudah pergi, katanya pelan. Hanum menatapnya dengan air mata. Dia tidak akan berhenti, Mas. Dandi menatap bayi kecil itu yang kini mulai tenang kembali. Selama saya di sini, kalian tidak akan apa-apa. Malam itu mereka tidak tidur. Dandi duduk di depan pintu hingga fajar tiba, sementara Hanum berdoa dalam hati agar masa lalunya tidak menghancurkan satu-satunya tempat yang kini membuatnya merasa hidup. Pagi datang dengan langit berwarna jingga. Tapi kedamaian yang biasanya terasa kini seolah pudar. Dandi keluar menatap jalan kecil di depan gubuk, tanah di sana menunjukkan bekas sepatu besar, jejak nyata dari kedatangan tamu malam itu. Ia tahu, ini baru permulaan. Hanum keluar pelan, wajahnya lelah. Mas Dandi, saya tidak mau membawa masalah ke hidup Mas. Dandi menoleh, menatapnya lama. Masalah datang di mana saja, Bu. Tapi kalau kita kabur terus, hidup tidak akan pernah tenang. Hanum menunduk, air matanya jatuh. Saya tidak ingin dia tahu anak ini masih hidup. Kalau begitu, kita jaga bersama, kata Dandi tegas. Hanum terdiam, lalu memeluk bayinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tapi untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian menghadapi ketakutan itu. Sementara itu, di kejauhan, di tepi jalan menuju sungai, pria berjaket hitam yang semalam datang berdiri memandang gubuk dari jauh. Di tangannya, sebatang rokok menyala, dan di matanya, ada tekad dingin yang menakutkan. Ia menatap langit yang mulai terang dan bergumam pelan, kau tidak akan lama di sana, Hanum. Suara burung pagi kembali berkicau, seolah menutupi ketegangan yang perlahan membayangi. Di gubuk kecil itu, 3 kehidupan kini terikat dalam nasib yang tak mereka duga. Seorang pemulung yang berhati suci, seorang wanita yang berlari dari masa lalunya, dan seorang bayi kecil yang menjadi alasan keduanya bertahan. Namun, mereka tidak tahu, bayangan dari masa lalu itu baru saja memulai langkahnya, dan ketenangan yang mereka rasakan sebentar lagi akan berubah menjadi badai yang menguji arti sejati dari keberanian dan kasih sayang. Fajar menembus celah-celah dinding bambu, mengusir sisa kegelapan malam yang panjang. Dandi masih duduk di depan gubuknya, menatap sungai yang mengalir tenang seolah tak peduli pada ketegangan yang baru saja terjadi malam sebelumnya. Di pangkuannya, segenggam arang dingin dari api semalam masih menempel di kulit tangannya, namun matanya kosong. Ia tidak bisa tidur semalam suntuk. Setiap suara ranting patah membuatnya waspada. Dari dalam, Hanum muncul dengan langkah pelan, membawa bayi kecilnya yang baru bangun. Rambutnya masih kusut, tapi senyumnya lembut ketika melihat Dandi. Mas Dandi belum istirahat, tanyanya lirih. Dandi menggeleng, menatap langit yang mulai cerah. Belum. Saya tidak tenang kalau belum tahu siapa orang semalam itu sebenarnya. Hanum diam sejenak, lalu duduk di sebelahnya. Bayinya merengek pelan, dan ia mengayunkannya lembut. Saya kenal dia, katanya akhirnya. Dia bukan orang asing. Suaminya ibu? Tanya Dandi hati-hati. Hanum menunduk. Ya. Tapi dia bukan suami dalam arti yang sesungguhnya. Kami dijodohkan. Saya tidak pernah mencintainya. Hidup saya di rumah itu seperti penjara. Dandi menatap Hanum dengan mata prihatin.
Dia masih mencarimu. Hanum menatap jauh ke arah sungai. Bukan karena cinta, tapi karena gengsi. Dia tidak bisa menerima kalau saya pergi meninggalkan namanya yang besar. Baginya, saya hanya barang. Kata-kata itu menggantung di udara. Angin pagi berembus pelan membawa suara gemericik air. Dandi merasakan dada sesak mendengar cerita itu. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar, rasa empati yang mendalam terhadap wanita itu. Setelah beberapa lama diam, Dandi berdiri dan menatap jalan kecil di depan rumah. Kalau begitu, mulai hari ini, saya tidak akan biarkan ibu sendirian di gubuk ini. Saya akan jaga, meski harus berhenti memulung untuk sementara. Hanum terkejut. Jangan, Mas, jangan korbankan penghasilanmu untuk saya. Saya sudah merepotkan terlalu banyak. Dandi menatapnya tenang. Hidup bukan cuma soal uang, Bu. Kadang yang dibutuhkan orang adalah rasa aman. Dan selama saya bisa memberi itu, saya tidak rugi apa-apa. Hanum menunduk, menatap tanah yang lembab. Air matanya mulai menetes tanpa ia sadari. Ia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang berkata seperti itu padanya, dengan tulus, tanpa pamrih. Hari itu berjalan lebih tenang. Dandi membersihkan sekitar gubuk, memperkuat dinding bambu yang mulai rapuh, sementara Hanum memasak nasi dari sisa beras yang tersimpan di kaleng tua. Aroma sederhana itu memenuhi udara, menambah kehangatan kecil di tengah ketakutan yang masih mengintai. Siang hari, Dandi membantu Hanum menjemur pakaian bayi di halaman. Mereka berbicara sedikit, tapi setiap kalimat terasa hangat dan menenangkan. Dandi bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia kehilangan orang tua sejak kecil dan tumbuh dengan belajar menerima hidup apa adanya. Kadang saya berpikir, hidup ini memang tidak adil, katanya pelan sambil menatap langit. Tapi kalau terus marah, hidup tidak akan pernah berjalan. Jadi saya memilih bersyukur dengan yang sedikit, daripada berharap pada yang tidak pasti. Hanum tersenyum samar. Mas Dandi pasti orang yang kuat. Saya tidak tahu bagaimana bisa hidup sendiri selama ini. Dandi hanya tertawa kecil. Saya tidak kuat, Bu. Saya cuma tidak punya pilihan lain selain bertahan. Suasana hening beberapa saat. Bayi kecil itu tertidur di pangkuan Hanum, wajahnya damai, seolah dunia di luar sana tidak pernah mengenal kekerasan. Tapi ketenangan itu perlahan terusik ketika seekor anjing menggonggong keras di kejauhan. Dandi menoleh refleks, melihat ke arah semak-semak di seberang sungai. Tidak ada siapa-siapa, tapi nalurinya mengatakan sesuatu sedang memperhatikan mereka lagi. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, namun hatinya tetap gelisah. Menjelang sore, Dandi pergi sebentar ke pasar untuk menukar beberapa barang bekas yang tersisa dengan beras dan garam. Ia berjalan cepat, terus menengok ke belakang seolah takut dibuntuti. Sementara itu, Hanum menunggu di gubuk dengan gelisah, memeluk bayinya erat-erat. Setiap detik terasa begitu lama. Ketika matahari hampir tenggelam, Dandi akhirnya pulang membawa kantong plastik kecil. Wajahnya lelah tapi lega. Tidak apa-apa di sini, Bu. Hanum mengangguk. Aman, Mas. Tapi tadi saya dengar suara langkah di belakang rumah. Dandi meletakkan barang-barangnya dan segera memeriksa sekitar. Ia memutar ke belakang gubuk, menyusuri semak yang lembab. Di sana, di antara tanah basah, terlihat bekas jejak sepatu, besar dan dalam. Ia menarik napas panjang, lalu kembali ke dalam. Kita harus lebih hati-hati, katanya dengan nada tegas. Mereka masih mencari. Hanum menatapnya ketakutan. Kalau mereka menemukan kita lagi, apa yang harus kita lakukan, Mas? Dandi menatap bayi di pelukannya, lalu menjawab lirih, kita lari lagi. Tapi kali ini, saya ikut sampai akhir. Hanum tak mampu berkata apa-apa. Hatinya terasa sesak. Dalam dirinya tumbuh rasa takut dan haru yang bercampur jadi satu. Ia tahu Dandi tidak punya kewajiban apapun padanya, tapi pria itu memilih untuk tetap ada, sesuatu yang bahkan keluarganya sendiri tak pernah lakukan. Malam kembali turun. Hujan mulai turun rintik-rintik, memantul di atap seng tua. Dandi duduk di dekat tungku sambil memperbaiki lampu minyak. Hanum menidurkan bayinya sambil menatap nyala api yang menari pelan. Mas Dandi, ucapnya tiba-tiba, kalau suatu hari saya harus pergi, jangan cari saya, ya. Dandi terdiam. Kenapa bicara begitu? Saya tidak mau Mas terluka karena saya, jawab Hanum lirih. Saya sudah cukup banyak membawa kesialan ke hidup orang lain. Dandi menatapnya lama,
lalu menggeleng pelan. Kesialan tidak datang karena seseorang, Bu. Kadang itu cuma cara hidup menguji kita, apakah kita masih mau berbuat baik meski tahu bisa disakiti. Hanum menunduk, menahan air mata. Kata-kata Dandi seperti menampar nuraninya. Ia sadar, selama ini ia selalu lari dari masalah, tapi pria di depannya, yang hidupnya jauh lebih keras, justru tetap memilih bertahan dan menolong tanpa pamrih. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Dandi berdiri refleks, menatap keluar jendela kecil. Lampu mobil menyala terang, berhenti tidak jauh dari sungai. Dua bayangan terlihat turun dari mobil itu, membawa senter. Mas Dandi, Hanum berbisik cemas. Tenang. Matikan lampu, kata Dandi cepat. Ia mengambil kayu panjang dan berdiri di depan pintu. Suara langkah mendekat perlahan, disertai percakapan samar. Katanya rumahnya di dekat sungai ini. Cek saja semua gubuk. Langkah mereka semakin dekat. Dandi menahan napas, menatap celah pintu dengan tegang. Hanum memeluk bayinya erat, menutup mulut anak itu agar tidak menangis. Tiba-tiba, senter mereka menyapu dinding gubuk. Cahaya itu begitu terang hingga menembus celah bambu. Dandi memejamkan mata sejenak, bersiap menghadapi apapun. Tapi sebelum mereka benar-benar mendekat, salah satu pria di luar berkata, "Tidak mungkin dia di sini. Tempat ini kotor sekali. Kita cari ke arah jalan besar saja." Langkah mereka menjauh, diikuti suara pintu mobil ditutup dan mesin menyala. Mobil itu akhirnya pergi, meninggalkan keheningan kembali. Dandi duduk perlahan, meletakkan kayu di sampingnya. Keringat dingin mengalir di lehernya. Hanum berjongkok di dekatnya, wajahnya pucat. Mereka hampir menemukan kita. Dandi menatapnya dan tersenyum lemah. Yang penting mereka belum tahu pasti. Tapi mulai besok, kita harus siapkan diri. Kita tidak bisa diam di sini selamanya. Hanum mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap Dandi dengan campuran rasa takut dan kagum. Dalam benaknya, ia sadar betapa besar pengorbanan pria itu untuk orang yang baru dikenalnya. Malam itu, mereka berdua tak banyak bicara lagi. Suara hujan terus turun di luar, menciptakan irama lembut yang menenangkan. Tapi di balik ketenangan itu, hati keduanya berdenyut dengan rasa cemas yang sama, rasa takut akan kehilangan, rasa ingin melindungi, dan rasa yang mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Dandi memandang Hanum yang tertidur sambil memeluk bayinya di sudut ruangan. Cahaya api dari tungku memantul di wajahnya yang teduh. Dalam hati Dandi berdoa, semoga Tuhan memberi mereka kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang esok hari. Namun jauh di jalan raya, mobil hitam itu berhenti sejenak. Di dalamnya, seorang pria berjas sedang berbicara di telepon dengan nada keras. "Cari lagi sampai ketemu. Jangan berhenti sebelum wanita itu di tangan kita." Dan di tepi sungai yang sunyi, Dandi menatap langit malam yang mulai jernih setelah hujan reda. Di hatinya, ia tahu, badai yang lebih besar belum datang. Tapi kali ini, ia siap menahannya. Untuk Hanum. Untuk bayi kecil itu. Untuk kemanusiaan yang ia yakini masih layak diperjuangkan, meski dunia telah lama melupakannya. Sore itu langit tampak murung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang berat. Angin membawa aroma tanah basah dan daun gugur, memberi tanda hujan akan segera turun. Dandi berdiri di depan gubuk, menatap langit yang makin gelap dengan raut wajah gelisah. Ia tahu waktu mereka di tempat itu sudah hampir habis. Hanum di dalam gubuk sedang menidurkan bayinya. Suara tangis kecil perlahan mereda, tergantikan dengkuran lembut yang menenangkan. Tapi di wajah Hanum, ketenangan itu hanya topeng tipis menutupi rasa takut yang terus tumbuh. Ia tahu orang-orang itu belum menyerah. Dandi masuk perlahan, membawa seikat daun pisang yang tadi ia petik untuk menutup dinding bambu yang mulai berlubang. "Kalau malam nanti hujan, airnya bisa masuk lewat sini," katanya sambil menambal sisi dinding. Hanum hanya mengangguk, pandangannya kosong. "Mas Dandi, kalau mereka datang lagi, apa kita bisa melarikan diri?" Pertanyaan itu membuat Dandi berhenti bekerja. Ia menatap Hanum dalam diam sebelum menjawab pelan, "Kita bisa. Tapi mungkin tidak mudah. Jalan keluar satu-satunya lewat hutan di belakang sana. Gelap, tapi aman dari mata orang." Hanum menunduk, menatap bayinya yang tertidur di kain gendongan. "Saya takut, Mas. Takut kalau anak ini tidak kuat. Kalau takut, kita jalan pelan-pelan. Yang penting jangan berhenti." Suara Dandi lembut tapi tegas, membuat Hanum sedikit tenang.
Ia tahu pria itu tidak sekadar berkata untuk menenangkan. Ada keyakinan tulus di dalam ucapannya. Keyakinan yang membuatnya merasa aman walau di tengah bahaya. Langit mulai meneteskan hujan pertama. Dandi menyalakan api kecil di tungku, berusaha menjaga kehangatan di dalam gubuk. Suara gemericik air di atap seng menambah kesunyian malam yang merayap. Namun di tengah suara hujan, Dandi mendengar sesuatu, langkah kaki berat yang mendekat dari arah sungai. Ia berdiri cepat, matanya menatap tajam ke pintu. Hanum ikut berdiri, wajahnya pucat. Mas? SHH, Dandi memberi isyarat dengan jari di bibirnya. Ia mengambil tongkat kayu yang selalu ia simpan di sudut gubuk. Langkah itu semakin jelas. Ada lebih dari satu orang. Suara senter menembus gelap, sinarnya berputar di sekitar rumah. Di sini, kayaknya ada orang, terdengar suara dari luar. Dandi menahan napas, menatap Hanum dengan tatapan penuh makna. Ia berbisik cepat, sembunyikan diri di balik tumpukan kardus. Bungkus bayi itu pakai kain tebal, jangan sampai menangis. Hanum bergerak cepat. Dengan hati-hati ia masuk ke sudut gubuk, menutup dirinya dengan tumpukan barang bekas. Dandi memadamkan api tungku agar tak ada cahaya keluar. Kegelapan menyelimuti ruangan. Pintu gubuk digedor keras. Buka. Kami cuma mau bicara. Suara dari luar menggema keras di tengah hujan. Dandi tak menjawab. Ia tahu, jika mereka tahu ada orang di dalam, semuanya akan berakhir buruk. Pintu kembali digedor, kali ini lebih keras. Dandi menahan kayu di belakang pintu. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar, mereka mencoba menyorotkan senter dari celah jendela. Cahaya menembus kegelapan, mengenai wajah Dandi yang berdiri di tengah ruangan. Dia di dalam. Buka atau kami dobra. Tanpa pikir panjang, Dandi menendang pintu dari dalam, lalu menerobos keluar di tengah hujan deras. Cahaya senter langsung mengarah padanya, tapi ia sudah berlari ke arah sungai. Dua pria berbadan besar mengejarnya. Lumpur menempel di kakinya, tapi ia terus berlari, menembus genangan air tanpa menoleh ke belakang. Kejar dia, teriak salah satu dari mereka. Sementara itu, Hanum yang masih bersembunyi mendengar semua keributan itu dengan napas tertahan. Bayinya merengek pelan, tapi ia menutup mulut kecil itu dengan lembut, menenangkan sambil berbisik lirih. Tenang, nak, sebentar lagi semua baik-baik saja. Dandi terus berlari di bawah hujan, nafasnya berat, tapi pikirannya hanya satu, menjauhkan orang-orang itu dari gubuk. Ia menyeberangi sungai kecil yang arusnya deras, lalu bersembunyi di balik pohon besar. Dua pria itu tiba di tepi sungai, menyinari sekeliling, tapi tak menemukan jejaknya. Dia melompat ke sungai. Bodoh, cari di sisi lain. Gelap sekali, nggak kelihatan apa-apa. Hujan menelan suara mereka. Setelah beberapa saat, kedua pria itu kembali ke mobil dengan kesal. Ketika suara mesin menjauh, Dandi keluar dari persembunyian. Tubuhnya basah kuyup, tapi hatinya lega karena mereka tak menemukan Hanum. Ia segera bergegas kembali ke gubuk. Sesampainya di sana, ia menemukan Hanum menangis sambil memeluk bayinya. Dandi langsung menutup pintu dan berkata pelan, kita harus pergi sekarang juga. Tapi hujan deras, Mas, ucap Hanum gemetar. Justru karena hujan, mereka tidak akan mencari lagi malam ini. Tanpa menunggu lama, Dandi mengambil karung berisi pakaian dan beberapa botol air yang masih tersisa. Ia menyelimuti bayi dengan kain tebal dan memakaikan jaket lusuhnya ke tubuh Hanum. Pegang erat bayinya. Jangan lepaskan apapun yang terjadi. Hujan mengguyur tanpa ampun saat mereka meninggalkan gubuk itu. Air mengalir deras di jalan tanah, membuat setiap langkah terasa berat. Petir sesekali menyambar, menerangi langit malam yang kelam. Dandi berjalan di depan, menuntun Hanum melewati jalan setapak menuju hutan. Lumpur menempel di kaki, pakaian mereka basah total, tapi tak ada pilihan lain. Sesekali Dandi berhenti, mendengarkan suara dari kejauhan. Hanya hujan. Tak ada yang mengikuti mereka, setidaknya untuk saat ini. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di pinggir hutan kecil. Pepohonan rapat menahan sebagian air hujan, menciptakan suara rintik yang lebih pelan. Di sana, mereka berhenti sejenak. Hanum terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Saya tidak kuat lagi, Mas. Dandi mendekat, menatap wajahnya yang pucat. Sedikit lagi, Bu. Kita istirahat di gubuk tua di ujung hutan itu. Saya sering ke sana waktu kecil. Mereka melanjutkan perjalanan. Dandi menggenggam tangan Hanum agar tidak terpeleset.
Di setiap langkah, suara petir bergema di kejauhan seperti ancaman yang terus membayangi. Bayi kecil itu menangis pelan di tengah dingin, membuat hati keduanya semakin hancur. Akhirnya, mereka sampai di gubuk reot yang nyaris runtuh. Dandi segera menyalakan api kecil dari ranting kering yang masih bisa ia temukan. Hanum menidurkan bayinya di atas kain bekas dan duduk di sudut sambil menggigil. Dandi melepas jaketnya yang basah dan memerasnya. Besok pagi kita keluar dari sini. Ke arah timur, di sana ada jalan menuju desa kecil. Hanum mengangguk lemah. Mas, kalau mereka menemukan kita lagi, apa Mas tidak menyesal sudah menolong saya? Dandi menatap api yang mulai menyala. Tidak. Saya lebih menyesal kalau saya diam saja waktu lihat orang lain butuh pertolongan. Hanum menatapnya lama, lalu menunduk. Air matanya mengalir tanpa suara. Dalam hatinya, ada perasaan campur aduk antara terima kasih, haru, dan rasa bersalah. Ia tahu pria itu sudah mempertaruhkan hidupnya demi dirinya dan bayi kecil itu. Hujan belum juga reda. Angin berhembus kencang menembus celah dinding gubuk. Dandi menatap keluar, memastikan tidak ada cahaya mobil di kejauhan. Tapi tiba-tiba, dari balik pepohonan, seberkas cahaya kecil muncul. Cahaya senter yang bergerak lambat, seolah mencari sesuatu. Darah Dandi seketika berdesir. Bu, bangun, katanya cepat. Kita harus pindah lagi. Hanum memeluk bayinya, kebingungan. Masih ada orang di luar? Ya, mereka tidak menyerah. Mereka keluar dari gubuk itu, menembus hutan lebih dalam. Jalanan semakin sulit, penuh akar dan genangan air. Hujan masih turun tanpa ampun, membasahi segalanya. Di belakang, suara langkah dan cahaya senter makin dekat. Cepat, Bu, seru Dandi sambil menuntun Hanum. Tiba-tiba, kaki Dandi tergelincir di tanah licin, membuatnya jatuh. Hanum menjerit pelan, tapi segera menarik tangannya membantu Dandi bangkit. Mas enggak apa-apa? Tidak apa-apa. Jalan terus. Mereka berlari menembus kegelapan sampai akhirnya tiba di sebuah dataran kecil di tepi hutan, di mana ada pohon besar dengan akar menonjol seperti dinding alami. Di sana mereka bersembunyi, menahan napas ketika suara langkah-langkah itu melewati jalur di depan mereka. 1-2 menit berlalu. Suara itu semakin jauh hingga akhirnya hilang di telan hujan. Dandi menatap Hanum yang memeluk bayinya dengan tubuh gemetar. Ia tahu malam ini akan jadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Ketika hujan mulai reda menjelang subuh, Dandi bersandar di batang pohon, menatap langit yang mulai kelabu. Hanum duduk di sebelahnya, masih menggenggam tangan kecil anaknya. Mas Dandi, bisiknya lirih, saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Dandi menggeleng. Tidak perlu dibalas, Bu. Hidup ini sudah cukup berat kalau kita harus hitung-hitungan kebaikan. Hanum menatap wajah Dandi yang penuh luka gores karena ranting. Ia melihat ketulusan yang tulus, tanpa topeng dan tanpa harapan balas budi. Dan di sanalah, di tengah hutan yang sunyi setelah badai, dua jiwa yang sama-sama terluka saling menemukan kekuatan baru untuk bertahan hidup. Namun di tempat lain, di tepi jalan menuju hutan, mobil hitam berhenti di bawah langit mendung. Seorang pria turun, mengenakan jas basah. Wajahnya dingin, matanya penuh amarah. Ia menatap arah pepohonan lebat dan berkata dengan suara rendah tapi tajam, "Cari sampai dapat. Aku tidak peduli berapa lama." Dan di dalam hutan, Dandi menatap bayi kecil yang akhirnya tertidur di pangkuan ibunya. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, malam itu bukanlah akhir dari perjuangan mereka, melainkan awal dari pengorbanan yang lebih besar yang akan datang. Pagi datang perlahan setelah malam panjang yang penuh hujan dan ketakutan. Udara masih lembab, dan kabut tipis menggantung di antara pepohonan hutan. Dandi membuka matanya, merasakan dingin menembus kulitnya yang basah. Ia menatap Hanum yang masih tertidur di sampingnya, memeluk bayi kecil yang kini tenang dalam balutan kain lusuh. Suara burung mulai terdengar dari kejauhan, seolah memberi tanda bahwa hidup masih berjalan meski dunia baru saja dilanda badai. Dandi menarik napas dalam, lalu bangkit perlahan, memastikan sekeliling aman. Ia melihat jejak lumpur yang memanjang ke arah barat, bekas langkah mereka semalam. Tapi syukurlah, tak ada tanda-tanda orang lain menyusul. Ia berjalan sebentar mencari ranting kering, lalu membuat api kecil untuk menghangatkan diri mereka. Hanum terbangun dengan mata sembab, wajahnya pucat namun memancarkan ketenangan aneh yang sebelumnya tak ada. "Sudah pagi?" tanyanya pelan. "Sudah, Bu." Hujan berhenti.
Kita harus jalan setelah bayi ini makan sedikit. Hanum mengangguk, menyandarkan tubuh di batang pohon. Ia mengelus kepala bayinya, menatap Dandi dengan rasa iba. Mas, semalam Mas sampai jatuh di jalan, apa nggak sakit? Dandi tersenyum kecil. Cuma lecet sedikit. Saya sudah biasa jatuh, Bu. Hanum diam sesaat, lalu bertanya dengan suara ragu. Mas, kenapa Mas bisa hidup sendirian seperti ini? Nggak punya keluarga? Pertanyaan itu membuat Dandi menatap api yang menari pelan di hadapannya. Wajahnya berubah tenang tapi dalam matanya ada bayangan kelam yang sulit disembunyikan. Dulu saya punya keluarga, katanya akhirnya. Tapi semuanya hilang waktu saya masih kecil. Ayah saya kerja di proyek bangunan, jatuh dari lantai 3 dan meninggal. Ibu saya nggak kuat, ikut sakit, terus pergi juga. Sejak itu, saya hidup dari jalanan. Hanum terdiam. Ia menatap pria itu dengan rasa iba dan kagum sekaligus. Jadi Mas dari kecil sudah hidup sendiri? Iya. Dari umur 10 tahun saya udah belajar ngambil barang bekas, tidur di bawah jembatan, di pasar, kadang di gerobak. Lama-lama ya terbiasa. Tapi yang nggak pernah hilang cuma satu, keinginan buat tetap jadi orang baik, walau hidup nggak adil. Kata-kata itu menembus hati Hanum. Ia menunduk, merasa malu dengan semua ketakutannya sendiri. Saya iri sama Mas, katanya pelan. Dandi menoleh, bingung. Iri? Sama orang seperti saya? Hanum mengangguk. Iya, Mas masih bisa bilang pengen jadi orang baik, padahal hidup Mas berat. Sementara saya, hidup di rumah bagus, punya segalanya, tapi akhirnya malah kabur karena kesalahan yang saya buat sendiri. Suara Hanum serak. Dandi menatapnya, tapi tak memaksa untuk bercerita. Ia tahu, setiap orang punya luka yang akan terbuka kalau waktunya tiba. Hanum menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara gemetar. Saya lari bukan cuma karena takut, Mas, tapi karena saya dikejar orang yang seharusnya saya percayai. Suami saya, dia bukan orang baik. Dari luar tampak sopan, dermawan, tapi di balik itu semua dia bisa menyakiti tanpa alasan. Dandi terdiam, membiarkan Hanum berbicara. Dia tahu saya hamil waktu dia lagi sibuk dengan urusannya sendiri. Saya pikir dia senang, ternyata dia marah. Katanya, anak ini bakal jadi beban. Waktu saya kabur malam itu, dia kirim orang buat bawa saya pulang. Tapi bukan untuk dijaga, Mas, melainkan untuk disingkirkan. Suara Hanum pecah. Air matanya mengalir tanpa ia tahan. Dandi menatapnya dalam-dalam. Jadi orang-orang yang datang malam itu. Hanum mengangguk cepat. Iya, mereka suruhan suami saya. Saya dengar dia janjiin uang besar buat yang bisa bawa saya balik. Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa lari. Hening panjang melingkupi mereka. Hanya suara daun dan burung pagi yang terdengar. Dandi menggenggam tanah di sebelahnya, berusaha menahan amarah dan iba yang bercampur dalam dadanya. Ia menatap Hanum, lalu berkata pelan tapi tegas, selama saya masih bisa berdiri, nggak akan saya biarkan mereka menyentuh kalian berdua. Hanum menatapnya dengan mata berkaca. Kenapa Mas mau repot-repot bantu saya? Saya cuma orang asing. Dandi tersenyum samar. Karena dulu, waktu saya kecil, ada orang asing juga yang pernah kasih saya makan pas saya kelaparan. Dia bilang satu hal yang saya nggak pernah lupa, jangan biarin rasa sakit bikin kamu lupa cara jadi manusia. Hanum terdiam lama. Hatinya bergetar mendengar kalimat itu. Ada sesuatu dalam cara Dandi berbicara, jujur, tulus, tanpa niat mencari belas kasihan. Dan di tengah semua penderitaan yang mereka alami, Hanum merasa seperti menemukan secercah cahaya yang selama ini hilang. Setelah sarapan seadanya, mereka kembali melanjutkan perjalanan keluar dari hutan. Matahari sudah mulai tinggi, tapi udara masih lembab. Daun-daun meneteskan sisa hujan malam, dan langkah mereka menimbulkan suara lembut di tanah basah. Dandi membawa karung kecil di punggungnya, sementara Hanum menggendong bayi di depan dengan kain panjang. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya mulai menunjukkan kekuatan baru. Kalau kita terus jalan ke timur, nanti sampai ke jalan besar, kata Dandi sambil menunjuk arah. Dari sana, mungkin kita bisa numpang mobil menuju desa berikutnya. Hanum mengangguk. Masih jauh? Setengah hari jalan kaki. Mereka terus berjalan, bergantian menggendong bayi agar Hanum bisa beristirahat. Meski letih, tak satu pun dari mereka mengeluh. Di setiap langkah, rasa percaya mulai tumbuh di antara dua orang asing yang disatukan oleh nasib.
Menjelang sore, mereka tiba di tepian hutan. Dari sana tampak sawah luas membentang, dengan sebuah jalan tanah yang mengarah ke perkampungan kecil di kejauhan. Dandi tersenyum lega. Kita hampir sampai, Bu. Hanum ikut tersenyum. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, Dandi tiba-tiba berhenti. Di kejauhan, ada mobil hitam berhenti di pinggir jalan. 2 orang berdiri di sampingnya, tampak sedang berbicara dengan warga. Hanum langsung pucat. Mas, itu mereka. Dandi segera menarik tangannya. Kita putar balik. Mereka kembali berlari masuk ke arah hutan. Namun kali ini, suara mesin mobil terdengar mendekat. Jalan tanah bergetar, debu mengepul di belakang mobil yang melaju cepat. Dandi berlari sekuat tenaga sambil menuntun Hanum. Nafas mereka tersengal, tapi suara ban semakin dekat. Tiba-tiba, peluru melesat, suara keras menggema memecah keheningan sore. Burung-burung beterbangan dari pepohonan. Hanum menjerit pelan, berusaha melindungi bayinya. Terus lari, Bu. Jangan lihat ke belakang, teriak Dandi. Mereka menembus pepohonan lagi, tapi kali ini tanpa arah. Dandi hanya tahu satu hal, menjauh sejauh mungkin. Setelah beberapa menit berlari, akhirnya mereka menemukan gubuk kecil di tengah ladang bambu. Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalamnya. Hanum memeluk anaknya erat. Dandi menutup pintu dengan papan kayu seadanya. Napasnya tersengal, tapi ia tahu waktu mereka tidak banyak. Mas, mereka akan nemuin kita, kata Hanum ketakutan. Tidak kalau kita keluar sebelum mereka sampai sini. Dandi menatap sekeliling, mencari jalan keluar lain. Di belakang gubuk, ada celah kecil menuju sungai yang dangkal. Ia menatap Hanum, lalu berkata cepat, kita harus lewat sungai. Arusnya kecil, tapi bisa menghapus jejak kita. Hanum menatap sungai itu, ragu. Tapi ketika suara langkah dan teriakan mulai terdengar dari arah hutan, ia tahu tak ada pilihan lain. Mereka melangkah masuk ke air yang dingin, menelusuri arus sambil menahan napas dan berusaha tidak menimbulkan suara. Air mencapai pinggang, lalu dada. Dandi berjalan di depan, memegang tangan Hanum erat-erat. Bayi kecil itu terbungkus kain dan diletakkan di dada ibunya, tetap hangat di tengah air yang menggigit kulit. Suara langkah-langkah di atas tebing semakin jelas. Sinar senter menyorot ke arah sungai, tapi arus kecil itu menipu. Jejak mereka terhapus oleh aliran air. Setelah berjalan hampir 100 meter, mereka keluar dari sungai dan bersembunyi di balik rumpun bambu besar. Hanum terengah-engah, menggigil hebat. Dandi menatapnya, lalu melepaskan bajunya yang basah untuk diselimuti ke bahu Hanum. Mas, kalau mereka nggak berhenti, sampai kapan kita harus lari? Tanya Hanum lemah. Sampai anak itu bisa jalan sendiri, jawab Dandi setengah bercanda, mencoba mengurangi ketegangan. Hanum menatapnya, lalu tersenyum samar di tengah air mata. Mas bisa aja. Dandi ikut tersenyum. Kalau nggak bisa senyum, kita udah kalah duluan. Sinar matahari sore menembus sela dedaunan, menciptakan cahaya hangat yang jatuh di wajah mereka. Untuk sesaat, dunia terasa damai lagi. Tapi di balik ketenangan itu, Dandi tahu bahaya belum selesai. Orang-orang yang mengejar mereka bukan tipe yang mudah menyerah. Namun ada sesuatu yang berubah dalam diri Dandi. Sejak ia bertemu Hanum dan bayi kecil itu, hidupnya yang dulu tanpa arah kini memiliki tujuan. Ia tidak lagi hanya memulung untuk bertahan hidup, tapi berjuang demi melindungi seseorang yang mempercayainya. Di tengah senja yang meredup, Dandi menatap langit yang mulai jingga. Ia tahu, perjuangan mereka baru dimulai. Luka masa lalu, rahasia yang belum sepenuhnya terbuka, dan ancaman yang terus membayangi akan membawa mereka ke babak baru, di mana kebaikan dan keikhlasan diuji bukan dengan kata, tapi dengan pengorbanan. Dan di balik semua itu, Dandi mulai menyadari bahwa terkadang Tuhan menyembunyikan anugerah terbesar di balik penderitaan yang paling dalam. Karena dari rasa sakit itu, lahirlah kekuatan untuk menyelamatkan, melindungi, dan mencintai tanpa pamrih. Fajar perlahan menyibak kabut di tepian hutan kecil itu. Cahaya lembut menembus dedaunan, memantul di atas embun yang masih menempel di rumputan. Dandi membuka matanya perlahan, merasakan hawa sejuk menyentuh kulitnya. Setelah malam penuh pelarian, pagi ini terasa jauh lebih tenang. Suara sungai kecil di dekat tempat mereka beristirahat terdengar seperti lagu lembut yang menenangkan hati. Hanum masih tertidur bersandar di batang pohon besar, bayi kecilnya terlelap di pelukan. Wajah Hanum terlihat damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama, walau sisa kelelahan masih tampak jelas.
Dandi memandangi mereka sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia tak menyangka bahwa kehidupannya yang dulunya sepi dan tanpa arah kini berubah begitu besar hanya karena menolong satu jiwa di pinggir jalan. Ia kemudian beranjak, berjalan pelan menuju sungai untuk mencuci wajah. Airnya jernih dan dingin, membuat tubuhnya terasa segar kembali. Setelah itu ia mencari ranting kering dan sedikit dedaunan untuk menyalakan api kecil. Ia tahu Hanum dan bayinya butuh kehangatan dan juga makanan. Tak lama kemudian, Hanum membuka matanya. Ia menatap api kecil di depan mereka, lalu tersenyum samar. Mas Dandi udah bangun dari tadi. Dandi menoleh, mengangguk. Iya, Bu. Saya coba nyalain api biar nggak kedinginan. Hanum memeluk anaknya erat. Terima kasih, Mas. Kalau nggak ada Mas, saya nggak tahu sekarang saya dan bayi ini jadi apa. Dandi menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, jangan bilang begitu, Bu. Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya manusia lakukan. Hanum tersenyum kecil. Tapi nggak semua manusia mau nolong orang asing, apalagi dalam keadaan seperti saya. Mas itu beda. Dandi terdiam sejenak. Saya nggak tahu saya beda atau enggak. Yang saya tahu, setiap orang punya kesempatan buat jadi baik. Hanya saja nggak semua orang berani ambil kesempatan itu. Hanum menatapnya lama. Ada sesuatu dalam diri Dandi yang tak bisa dijelaskan, sederhana, tapi dalam. Ia bukan pria kaya, bukan pria berpendidikan tinggi, namun kata-katanya terasa jujur, menenangkan, dan tulus. Setelah beristirahat cukup lama, mereka melanjutkan perjalanan ke arah desa kecil yang tampak dari kejauhan. Bayinya dibungkus dengan kain panjang, Hanum berjalan perlahan di belakang Dandi yang memikul karung berisi barang-barang seadanya. Jalanan tanah yang mereka lalui dipenuhi suara jangkrik dan aroma rumput basah. Setiap langkah terasa seperti langkah menuju kehidupan baru. Menjelang siang, mereka tiba di sebuah perkampungan sederhana. Rumah-rumah bambu berdiri berjajar, sebagian besar penduduk sedang bekerja di sawah. Dandi menghampiri salah satu rumah dan menyapa dengan sopan, "Permisi, Bu. Kami orang lewat. Boleh numpang istirahat sebentar di sini?" Seorang ibu tua keluar sambil tersenyum ramah. "Oh, silakan, Nak. Duduk di bel-bel itu. Dari mana?" Kelihatannya capek sekali. Dandi menjawab singkat, "Dari jauh, Bu. Kami cuma butuh tempat buat istirahat sebentar." Ibu tua itu mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian ia keluar membawa air minum dan pisang rebus. Hanum langsung menunduk haru. "Terima kasih, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu." Ibu tua itu tersenyum, menepuk bahu Hanum pelan. "Kebaikan itu kayak angin, Nak. Nggak kelihatan tapi bisa bikin orang hidup. Makanlah dulu, biar kuat." Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hanum dan bayinya bisa makan dengan tenang. Dandi membantu ibu tua itu memotong kayu bakar sebagai balas budi. Melihat kejujuran dan kerja kerasnya, ibu tua itu mulai mempercayai mereka. Ia bahkan menunjukkan sebuah gubuk kosong di tepi desa. "Kalau kalian belum punya tempat tinggal, pakai saja gubuk itu sementara," katanya. "Dulu punya suami saya, tapi sudah lama nggak dipakai." Dandi berterima kasih berkali-kali. Malamnya, mereka tidur di gubuk itu, sederhana, tapi lebih layak dari sebelumnya. Dandi memperbaiki atap yang bocor dengan potongan bambu, sementara Hanum menjemur pakaian dan menidurkan bayinya di atas kain bersih. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketenangan yang jarang mereka rasakan. Dandi mulai memulung di sekitar pasar desa, mengumpulkan botol dan kardus bekas untuk dijual ke pengepul. Sementara Hanum membantu warga menjahit baju atau mencuci pakaian. Sedikit demi sedikit, mereka mulai diterima oleh masyarakat desa. Setiap sore, Hanum sering duduk di depan gubuk sambil menggendong bayinya, menatap langit jingga yang perlahan berubah gelap. Dandi kadang duduk di sebelahnya, diam, menikmati kesunyian bersama. Di antara mereka mulai tumbuh sesuatu yang tak mereka rencanakan, rasa nyaman, rasa percaya, dan mungkin rasa sayang yang tulus. "Mas," kata Hanum suatu sore, "Mas pernah ngerasa takut kehilangan orang?" Dandi berpikir sejenak, lalu menjawab, "Dulu pernah. Tapi lama-lama saya sadar, kita nggak pernah benar-benar kehilangan orang baik, Bu. Karena mereka ninggalin sesuatu yang nggak bisa diambil, kenangan." Hanum menatap wajah Dandi lama. "Mas, kalau suatu saat saya pergi, Mas bakal ingat saya?" Dandi menatap mata Hanum, lalu tersenyum.
Kalau saya lupa sama orang yang udah saya lindungi, berarti saya nggak pantas dibilang manusia, Bu. Mata Hanum berkaca-kaca mendengar itu. Ia menunduk, mencium kepala bayinya pelan. Waktu berjalan cepat. Bayi Hanum tumbuh sehat. Warga desa sering datang membantu, bahkan memberi mereka pakaian dan bahan makanan. Dandi bekerja keras tanpa mengeluh. Ia sering berkata bahwa hidupnya kini punya arah yang dituntun oleh rasa syukur dan tanggung jawab. Namun di balik semua ketenangan itu, bayangan masa lalu Hanum mulai kembali. Suatu pagi, ketika Hanum sedang menjemur pakaian di halaman, seorang pemuda desa yang bekerja di kota datang menemuinya. "Ibu, boleh saya tanya? Ibu dan bapak itu tinggal di gubuk sebelah sawah, ya?" Hanum mengangguk. "Iya, kenapa, Nak?" Pemuda itu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layar kepada Hanum. "Ini, foto ibu sama bapak itu, kan? Saya lihat di grup teman-teman, katanya mereka orang yang lagi dicari." Hanum langsung pucat. Tangannya gemetar saat melihat foto dirinya dan Dandi sedang berbelanja di pasar beberapa hari lalu. Ia terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Pemuda itu bingung melihat reaksinya. "Saya cuma pengen pastiin aja, Bu. Soalnya banyak yang ngomong aneh-aneh." Sebelum Hanum sempat menjawab, Dandi datang membawa karung di pundak. Melihat wajah Hanum yang panik, ia langsung tahu ada yang tidak beres. Pemuda itu segera berpamitan dan pergi. Setelah dia pergi, Hanum menatap Dandi dengan mata cemas. "Mas, foto kita ada di ponsel orang. Katanya viral di grup kota. Mereka tahu kita di sini." Dandi terdiam lama, mencoba menenangkan napas. "Tenang dulu, Bu. Jangan panik. Kalau mereka tahu, kita siap-siap pergi lagi malam ini." Hanum menggeleng, air matanya menetes. "Mas, saya capek. Saya nggak mau terus kabur. Saya cuma pengen hidup tenang." Dandi menatapnya dalam-dalam. Ia tahu Hanum sudah lelah lahir batin. Tapi ia juga tahu bahaya yang mengintai lebih besar dari rasa lelah. "Kalau mereka datang dan tahu kamu di sini, mereka nggak bakal biarin kamu hidup tenang, Bu," katanya lirih. "Tapi selama saya masih bisa berdiri, saya nggak akan biarin mereka nyentuh kamu lagi." Hanum menangis tanpa suara. Bayinya yang digendongnya seakan ikut merasakan kegelisahan ibunya. Dandi mendekat, mengusap kepala anak itu dengan lembut. "Kamu harus kuat, Nak. Dunia ini nggak selalu adil, tapi selama ada yang mau berjuang buat kebenaran, masih ada harapan." Senja hari itu terasa berat. Awan menggantung kelabu, angin bertiup pelan tapi membawa firasat aneh. Dandi duduk di depan gubuk, memandangi jalan tanah yang mengarah ke desa. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Hanum keluar membawa bayi yang sudah tertidur. "Mas, masuklah. Udara mulai dingin." Dandi menatap wajah Hanum lama, seakan ingin menghafalnya. "Iya, Bu. Tapi saya pengen duduk di sini sebentar. Kadang saya suka lihat langit sebelum gelap, biar tahu besok masih ada harapan." Hanum mendekat, ikut duduk di sampingnya. "Mas selalu ngomong begitu, ya? Saya kadang iri. Saya sering takut sama hari esok." Dandi tersenyum lembut. "Saya juga takut, Bu. Tapi kalau takutnya kita hadapi bareng-bareng, rasanya nggak seseram itu." Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang menusuk kulit. Dari kejauhan, suara mesin kendaraan terdengar samar. Dandi langsung berdiri, matanya tajam menatap jalan gelap di depan. "Bu, masuk ke dalam sekarang. Cepat." Hanum terkejut, tapi segera menuruti. Ia memeluk bayinya erat, sementara Dandi mengambil batang kayu panjang dari samping gubuk. Lampu kendaraan semakin dekat, sorotnya menembus pepohonan. Mobil hitam berhenti tepat di depan gubuk. 2 orang keluar dari dalamnya, berpakaian gelap. Suara langkah mereka berat di atas tanah basah. Dandi berdiri di depan pintu, menghadang dengan tubuhnya sendiri. "Pergi," katanya tegas. "Nggak ada yang bisa kalian ambil di sini." Salah satu dari mereka tertawa kecil. "Kami cuma mau ambil yang punya kami. Nggak perlu ikut campur, pemulung." Dandi menggenggam kayunya lebih erat. "Saya nggak peduli siapa yang kalian sebut punya kalian. Tapi perempuan dan anak itu nggak akan kalian sentuh." Suasana tegang membeku beberapa detik, sebelum tiba-tiba salah satu pria itu mendorong Dandi keras hingga jatuh. Dandi bangkit lagi, menangkis pukulan, lalu membalas dengan ayunan kayu ke arah bahu lawan. Pertarungan singkat terjadi di depan gubuk kecil itu. Hanum menjerit di dalam,
memeluk bayinya erat sambil berdoa. Petir menyambar di langit, angin bertiup semakin kencang. Salah satu pria berteriak kesakitan ketika Dandi memukulnya dengan kayu, tapi yang lain berhasil menendang Dandi hingga jatuh ke tanah. Dalam kekacauan itu, suara klakson mobil lain terdengar dari arah jalan besar. Lampu terang menyinari area itu, membuat dua pria tadi panik dan berlari ke dalam mobil mereka sebelum kabur ke arah berlawanan. Dandi tergeletak di tanah, darah menetes dari pelipisnya. Hanum keluar dengan langkah gemetar, memeluk Dandi sambil menangis. Mas enggak apa-apa? Dandi tersenyum lemah. Saya enggak apa-apa, Bu. Mereka pergi, kan? Hanum mengangguk sambil terus menangis. Malam itu, gubuk kecil itu kembali hening, hanya suara bayi yang menangis pelan memecah kesunyian. Dandi menatap Hanum dan bayinya dengan mata yang mulai sayu, lalu berbisik, "Jangan takut, Bu. Tuhan masih di pihak orang yang benar." Hanum menggenggam tangannya erat. Dalam diam, mereka tahu bahwa ketenangan ini hanyalah jeda, bahwa perjuangan mereka belum selesai. Tapi di balik luka, di balik rasa takut yang terus menghantui, masih ada cahaya kecil yang terus menyala, cahaya dari hati yang tulus dan keberanian untuk tidak menyerah pada kejahatan. Malam pun berlalu perlahan, membawa mereka kembali ke dalam pelukan gelap dan doa yang tak pernah berhenti. Fajar menyingkap kabut tipis yang masih menyelimuti desa itu. Sisa hujan semalam membuat tanah becek, udara lembab, dan aroma daun basah terasa memenuhi hidung. Dari dalam gubuk, suara tangis bayi pelan terdengar bersahut dengan suara burung di pepohonan. Hanum duduk bersandar di dinding bambu sambil menimang bayinya, sementara Dandi duduk di luar, menatap jalan tanah yang masih sepi. Luka di pelipisnya belum kering, tapi ia tak peduli. Yang penting pagi ini mereka masih hidup. "Mas," panggil Hanum pelan. "Sakitnya gimana?" Kayaknya luka itu belum sembuh betul. Dandi menoleh sambil tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Bu. Luka kecil begini nggak seberapa dibanding waktu saya hidup di jalan dulu." Hanum menatap wajah Dandi lama. Dalam hatinya, ia tahu Dandi bukan orang biasa. Ia bukan hanya seorang pemulung seperti yang dikira orang-orang, tapi seseorang yang punya hati luar biasa. Seorang yang tanpa pamrih mau menanggung beban yang bukan miliknya. "Aku takut, Mas," ucap Hanum lirih. "Mereka tahu kita di sini. Kalau mereka balik lagi, gimana?" Dandi menarik napas panjang, lalu menjawab dengan nada tegas namun lembut, "Kita nggak bisa terus sembunyi, Bu. Tapi kita juga nggak bisa nyerah. Yang penting sekarang, kamu dan anak itu aman dulu. Saya bisa hadapi apapun asal kalian selamat." Hanum menunduk, air matanya menetes. "Saya udah terlalu banyak nyusahin Mas." Dandi menggeleng. "Kamu nggak nyusahin saya, Bu. Kamu justru bikin saya ingat kalau hidup masih punya arti. Dulu saya jalan tanpa tujuan, sekarang saya tahu buat apa saya hidup." Hanum tak bisa membalas, hanya menatapnya penuh rasa haru. Hari itu berjalan lambat. Dandi memutuskan pergi ke pasar untuk menjual hasil pungutannya. Ia berjanji kembali sebelum sore. Hanum menatap punggung Dandi yang berjalan menjauh di antara kabut pagi, perasaannya campur aduk. Entah kenapa, hari itu ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Di pasar, suasana ramai seperti biasa. Pedagang memanggil pembeli, suara tawa anak-anak berlarian terdengar di antara kios. Dandi menaruh karungnya di tempat pengepul langganan. "Ini, Pak, ada botol sama kardus lumayan banyak." Pengepul tua itu menghitung cepat. "Lumayan juga, Dan. Ini uangnya. Kamu rajin ya, tiap minggu bawa segini." Dandi tersenyum. "Namanya juga usaha, Pak. Buat makan." Setelah urusan selesai, Dandi duduk di warung kecil di pinggir pasar, membeli segelas kopi hitam dan tempe goreng. Sambil menikmati hangatnya, pikirannya melayang ke gubuk. Ia memikirkan Hanum dan bayinya, tentang bagaimana mereka harus segera pindah sebelum orang-orang itu kembali. Tapi belum sempat ia beranjak, dua pria berseragam mendekatinya. Salah satunya menatapnya tajam. "Kamu Dandi?" Dandi menatap balik dengan tenang. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Bisa ikut sebentar ke pos?" tanya yang lain. "Ada yang mau ngobrol soal kejadian semalam di tepi desa." Dandi sedikit terkejut. Tapi ia tak menolak. "Baik, Pak." Mereka berjalan ke pos desa. Sesampainya di sana, seorang lelaki berpakaian rapi sudah menunggu. Dari sikapnya, Dandi tahu ini bukan orang desa biasa.
Lelaki itu menatap Dandi dengan pandangan tajam, seolah menilai setiap gerakannya. "Kamu yang tinggal di gubuk dekat sawah?" tanya lelaki itu. "Iya, Pak," jawab Dandi pelan. "Dengan seorang perempuan bernama Hanum." Dandi menelan ludah. "Iya, tapi kenapa, Pak?" Lelaki itu meletakkan tangannya di meja. "Perempuan itu dicari keluarganya. Katanya dia kabur setelah suaminya meninggal karena kecelakaan. Ada yang bilang dia nyembunyi di sini." Dandi terdiam. Hatinya berdebar keras. Ia tahu jika ia salah bicara, Hanum bisa dalam bahaya. Tapi di sisi lain, ia juga tahu kebenaran tak bisa terus disembunyikan. Kalau keluarga beneran niat nyari buat kebaikan, kenapa datangnya malam-malam, bawa orang bersenjata? Katanya tenang namun tajam. Lelaki itu terdiam sesaat. "Kamu nggak ngerti urusannya, Nak. Perempuan itu bawa sesuatu yang bukan miliknya." "Dia cuma bawa bayi, Pak," jawab Dandi dingin. "Kalau itu yang Bapak maksud, anak itu bukan barang, tapi nyawa." Suasana jadi tegang. Salah satu petugas yang dari tadi diam menatap Dandi dengan heran, kagum pada keberaniannya. Lelaki berpakaian rapi itu menatap Dandi lama, lalu berdiri. "Kalau begitu, saya akan cari sendiri. Jangan halangi." Dandi tak menjawab. Setelah mereka pergi, ia buru-buru keluar dari pos dan berlari menuju desa. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Ia tahu waktu mereka sudah habis. Sementara itu, Hanum di gubuk sedang menyiapkan makanan sederhana. Bayinya tidur di pangkuan, wajahnya damai. Tapi damai itu hanya sebentar. Seekor burung gagak melintas rendah di atas atap, membuatnya menoleh ke arah jalan. Dari kejauhan, terlihat dua mobil hitam melaju pelan menuju arah gubuk. Wajah Hanum langsung pucat. Ia tahu siapa mereka. Tanpa pikir panjang, ia menaruh bayinya di kain gendongan, mengambil tas kecil berisi pakaian seadanya, lalu keluar lewat pintu belakang. Ia berlari sekuat tenaga ke arah hutan, tak sempat menoleh ke belakang. Dandi tiba di gubuk tak lama kemudian, napasnya terengah. Gubuk kosong. Ia melihat jejak kaki kecil di tanah basah mengarah ke hutan. Ia langsung berlari mengikuti. Angin berhembus kencang, dedaunan berjatuhan di atas kepala. Dari kejauhan, suara mesin mobil berhenti, lalu langkah-langkah kaki terdengar mengejar. Dandi mempercepat langkahnya, matanya menatap lurus ke depan. Ia tak peduli sakit di kakinya yang masih luka. Ia hanya tahu satu hal, Hanum harus selamat. Hanum berlari di antara pepohonan, matanya sembab. Nafasnya nyaris habis, tapi ia tak berhenti. Tiba-tiba kakinya terpeleset di tanah licin, membuat tubuhnya jatuh dan bayi hampir terlepas dari pelukan. Ia segera memeluk anak itu erat-erat sambil menahan tangis. "Ya Tuhan, tolong!" Langkah berat terdengar mendekat. Hanum memeluk bayinya lebih kuat, tubuhnya gemetar. Namun sebelum seseorang sempat menyentuhnya, sebuah suara keras menggema dari arah belakang. "Jangan sentuh dia!" Dandi muncul dari balik semak, dengan ranting besar di tangannya. Tatapannya tajam, tubuhnya berlumur lumpur. Salah satu pria mendekat, tapi Dandi bergerak cepat, menghantamnya hingga jatuh. Yang lain mencoba menodongkan sesuatu, namun Dandi menendangnya hingga senjatanya terlepas. Pertarungan terjadi di tengah hutan itu. Suara ranting patah dan teriakan keras memecah keheningan. Hanum menatap ketakutan, tak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Dandi berhasil menjatuhkan satu lawan, tapi yang lain menusuknya dengan pisau kecil di sisi perut. Ia terhuyung, menahan sakit luar biasa, tapi masih berusaha berdiri. Dengan sisa tenaga, ia memukul pria itu hingga pingsan. Suasana kembali hening. Hanya suara napas Dandi yang terengah dan tangis bayi yang pelan. Ia berlutut, menahan darah yang keluar dari perutnya. Hanum berlari mendekat, wajahnya panik. "Mas, ya Allah, Mas Perda?" Dandi tersenyum samar. "Saya nggak apa-apa, Bu. Yang penting kalian selamat." Hanum menangis sambil menekan luka itu dengan kain. "Kita harus ke desa." "Saya bantu, Mas berdiri dulu." Dandi menggeleng pelan. "Jangan, mereka bisa balik lagi. Kamu bawa anak itu ke sungai, ke arah barat. Di sana ada rumah Pak Jaya, orang baik. Bilang aja Dandi yang suruh." Hanum menatapnya tak percaya. "Saya nggak mau ninggalin Mas sendirian." Dandi menatapnya lembut, meski matanya mulai kabur. "Kamu harus kuat, Hanum. Anakmu butuh kamu. Jangan sia-siakan pengorbanan ini." Hanum terus menangis.
Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Dandi yang mulai pucat. Kenapa Mas selalu mikirin orang lain dulu? Sekali aja, pikirin diri Mas sendiri. Dandi tersenyum lemah. Karena kalau saya mikirin diri saya sendiri, saya nggak bakal ketemu kamu. Hanum terisak keras. Ia mencium tangan Dandi sambil memohon, tapi Dandi mendorongnya pelan. Pergi, Hanum. Sekarang. Selama saya masih bisa tahan mereka di sini. Dengan langkah berat dan hati remuk, Hanum berdiri. Ia menatap Dandi untuk terakhir kalinya. Air mata membasahi pipinya. Ia lalu berlari, menembus pepohonan, membawa bayi kecilnya yang masih menangis. Dandi menatap mereka hingga bayangan mereka menghilang di antara kabut. Ia menahan sakit yang kian menjadi, darah menetes di tanah lembab. Ia menatap langit di atasnya, langit abu-abu yang pelan-pelan diterangi cahaya matahari. Kalau ini akhir saya, bisiknya lirih. Semoga Tuhan jagain mereka. Beberapa menit kemudian, suara sirene samar terdengar dari arah jalan besar. Warga desa datang membawa petugas setelah melihat mobil-mobil gelap masuk hutan. Mereka menemukan Dandi tergeletak di tanah, tak sadarkan diri tapi masih bernapas lemah. Sementara itu, Hanum berhasil tiba di rumah Pak Jaya di tepi sungai. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Pak Jaya langsung menolongnya tanpa banyak tanya. Dandi di hutan, Pak? Dia luka parah, katanya di antara isak tangis. Pak Jaya segera mengirim beberapa warga untuk menolong. Hanum hanya bisa memeluk bayinya erat, berdoa agar Dandi selamat. Matahari perlahan naik. Hutan mulai diterangi cahaya pagi. Seekor burung kecil hinggap di ranting di atas tubuh Dandi, berkicau pelan seakan menyampaikan kabar bahwa perjuangan orang baik tak pernah sia-sia. Di tempat lain, Hanum menatap sungai dengan mata sembab, angin meniup rambutnya pelan. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi, tapi di dalam hatinya, ada satu hal yang tak akan hilang. Keyakinan bahwa kebaikan, sekecil apapun, tak akan pernah mati. Karena seorang pemulung miskin telah membuktikan bahwa nilai manusia bukan di pakaian atau harta, tapi di keberanian untuk melindungi sesama tanpa pamrih. Dan hari itu, di bawah cahaya matahari yang hangat, Hanum berjanji dalam diam, ia akan meneruskan kebaikan Dandi sampai kapanpun. Pagi itu, matahari perlahan muncul dari balik perbukitan, menyinari desa kecil yang masih basah oleh embun. Hanum duduk di teras rumah Pak Jaya, menatap kosong ke arah jalan tanah yang memanjang hingga ke hutan. Di pangkuannya, bayi mungil itu tertidur pulas, wajahnya damai, seolah tak tahu badai besar baru saja melanda hidup ibunya. Sudah 3 hari sejak malam mengerikan itu, malam ketika Dandi terluka parah demi melindungi mereka. Hanum masih mengingat semuanya dengan jelas. Darah di tanah, tatapan mata Dandi yang perlahan memudar, dan suara seraknya yang memohon agar ia tetap hidup untuk anaknya. Pak Jaya menghampiri dengan langkah pelan sambil membawa segelas air hangat. Kamu harus makan, Enduk. Udah 3 hari kamu cuma minum. Hanum menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Saya nggak bisa, Pak, saya masih kepikiran Dandi. Orang-orang desa udah cari dia ke hutan waktu itu. Kata mereka, Dandi dibawa sama petugas buat dirawat. Tapi nggak ada yang tahu dibawa kemana. Hanum menatap Pak Jaya dengan mata memerah. Bapak yakin dia masih hidup? Pak Jaya terdiam sesaat, lalu menatap jauh ke langit. Orang kayak Dandi itu nggak gampang mati, Enduk. Tuhan masih punya rencana buat orang sebaik dia. Kata-kata itu membuat Hanum menunduk. Air matanya menetes satu-satu ke pipi bayinya. Dalam hati ia berdoa, agar apa yang dikatakan Pak Jaya benar. Beberapa minggu berlalu, Hanum mulai menata hidupnya di desa itu. Ia membantu warga menjahit, membuatkan pakaian untuk anak-anak, dan sedikit demi sedikit menabung. Warga mengenalnya sebagai perempuan lemah lembut yang sopan dan penuh kerja keras. Mereka tak tahu masa lalunya, dan Hanum tak pernah menceritakannya. Namun setiap malam, saat semua tertidur, Hanum duduk di tepi sungai, memandangi arus air yang berkilau oleh cahaya bulan. Ia teringat kata-kata Dandi, senyumnya, dan luka di tangannya saat pertama kali membantu menyalakan api di gubuk dulu. Kadang ia berbisik pelan ke air yang mengalir, "Mas, kamu di mana sekarang? Aku sama anakmu baik-baik aja." Suatu sore, saat Hanum sedang menjemur pakaian di halaman, seorang lelaki parubaya datang menunggang sepeda motor tua. Warga menyebutnya Pak Surya, orang kota yang biasa mengirim barang ke desa. "Bu Hanum," sapanya sopan, "katanya kamu pandai menjahit. Saya mau nitip pesanan buat seragam anak sekolah." Hanum tersenyum lembut. "Alhamdulillah,
Saya siap bantu. Tapi saya cuma punya mesin jahit sederhana. Gak apa-apa, jawab Pak Surya. Yang penting niatnya. Saya senang bantu orang kerja jujur. Mereka berbincang lama, dan dari percakapan itu Hanum tahu bahwa Pak Surya sering ke kota besar untuk urusan logistik. Ada satu hal yang membuat hatinya berdebar, ketika Pak Surya menyebut nama rumah sakit di kota tempat ia biasa mengantarkan obat. Nama rumah sakit itu terdengar tak asing di telinga Hanum. Ia teringat samar, itulah tempat petugas sempat membawa seseorang dari desa pas malam kejadian. Pak, kalau boleh tahu, tanya Hanum hati-hati, di rumah sakit itu, pernah nggak ada pasien laki-laki bernama Dandi? Pak Surya mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Dandi? Kayaknya pernah dengar. Tapi saya nggak yakin, Bu. Soalnya saya cuma antar barang. Tapi kalau mau, minggu depan saya bisa tanyain ke satpam di sana. Hanum menggenggam tangannya erat. Tolong ya, Pak. Tolong banget. Hari-hari berlalu dalam kegelisahan. Hanum berusaha tetap bekerja, namun hatinya terus berdebar menunggu kabar. Hingga suatu sore, Pak Surya datang kembali, wajahnya tampak serius. Bu Hanum, katanya sambil menatap dalam, saya tanyain soal pasien itu. Memang ada seorang laki-laki bernama Dandi, tapi catatannya bilang dia kabur dari rumah sakit 3 minggu lalu. Hanum terkejut. Kabur? Maksudnya dia sadar? Iya, katanya luka di perutnya udah sembuh sebagian, tapi pas perawat mau cek, dia udah nggak ada di kamar. Hanum menutup mulutnya, air matanya menetes. Campur aduk antara bahagia dan khawatir. Berarti dia masih hidup, Pak? Pak Surya mengangguk. Iya, tapi nggak tahu sekarang di mana. Katanya dia cuma ninggalin pesan lewat salah satu perawat, isinya singkat, dia harus nyari seseorang yang penting buat dia. Hanum memeluk bayinya sambil terseduh. Ia tahu, seseorang itu adalah dirinya. Beberapa minggu kemudian, di tengah malam yang sunyi, suara ketukan pelan terdengar di pintu rumah Pak Jaya. Hanum yang sedang menidurkan bayinya terlonjak kaget. Ia menatap ke arah jendela, mencoba melihat siapa di luar. Hanum, suara serak itu memanggil pelan. Hanum menatap pintu dengan mata membesar. Ia mengenali suara itu. Suara yang selama ini menghantui mimpinya. Ia segera membuka pintu, dan di depan sana berdirilah Dandi, dengan pakaian lusuh, wajah kurus, dan tatapan lembut yang tak berubah. Luka di pipinya masih terlihat samar. Mas, suara Hanum tercekat, air matanya langsung tumpah. Dandi tersenyum lemah. Kamu, beneran di sini, Bu. Syukurlah. Hanum segera memeluknya, tangisnya pecah. Saya kira Mas udah nggak ada, saya kira Tuhan udah ngambil orang paling baik di hidup saya. Dandi membalas pelukannya dengan lembut. Saya nggak bisa pergi sebelum tahu kamu dan anak itu aman. Itu janji saya. Pak Jaya keluar, terkejut melihat keduanya. Tapi setelah tahu siapa yang datang, ia hanya tersenyum dan berkata, Tuhan memang gak pernah salah pilih siapa yang diselamatkan. Malam itu mereka berbincang lama. Dandi menceritakan bagaimana ia selamat dibawa petugas, dirawat di rumah sakit, lalu pergi diam-diam karena takut membahayakan Hanum jika keberadaannya diketahui. Ia hidup seadanya di jalan kota, bekerja serabutan hingga berhasil menemukan kabar tentang desa tempat Hanum tinggal. Yang penting sekarang kalian aman, katanya sambil menatap bayi kecil yang tertidur. Dia mirip kamu, Bu. Hanum tersenyum di antara tangisnya. Namanya Andika Dandi. Dandi menatap Hanum lama, matanya berkaca-kaca. Kamu kasih nama itu? Hanum mengangguk. Sebagai tanda kalau hidup saya diselamatkan 2 kali. Pertama waktu kamu tolong saya di pinggir jalan, kedua waktu kamu ajarin saya arti kebaikan yang tulus. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Dandi tinggal di rumah kecil di belakang rumah Pak Jaya, membantu warga memperbaiki peralatan dan bekerja di sawah. Hanum semakin dekat dengannya, bukan karena rasa kasihan, tapi karena rasa kagum yang tumbuh tanpa disadari. Banyak warga mulai melihat mereka seperti pasangan suami istri yang saling melengkapi. Dandi yang sederhana dan sabar, Hanum yang lembut dan pekerja keras. Anak kecil itu tumbuh sehat dan sering tertawa saat digendong Dandi. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, seorang pria asing datang ke desa, berpakaian rapi dan membawa map kecil. Ia bertanya pada warga tentang seorang perempuan bernama Hanum. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, tapi matanya yang tajam dan nada suaranya membuat beberapa orang curiga. Pak Jaya segera memberitahu Dandi tentang orang itu.
Dandi langsung waspada. Jangan sampai dia tahu Hanum di sini, Pak. Saya takut itu orang dari masa lalunya. Sore itu, Hanum yang sedang di dapur mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Ia keluar, dan seketika tubuhnya kaku. Pria itu berdiri di sana, bukan suaminya, tapi adik iparnya, yang dulu sering membantunya kabur namun kemudian menghilang setelah sang suami menuduhnya bersekongkol. Hanum, ucap pria itu lembut. Aku akhirnya nemuin kamu. Hanum menatapnya curiga. Kamu mau apa? Aku nggak datang buat nyakitin kamu. Aku datang buat ngasih tahu, abangku meninggal 3 bulan lalu. Kecelakaan. Rumah keluarga sekarang kosong. Aku cuma mau bilang, kamu bebas sekarang. Kamu bisa hidup tenang. Hanum terdiam lama. Kabar itu mengguncangnya. Meski laki itu kejam, tetap saja ia pernah menjadi bagian hidupnya. Dandi keluar dari belakang rumah, menatap mereka dari jauh. Pria itu melirik Dandi lalu berkata, "Kamu ini siapa?" "Saya orang yang pernah bantu dia waktu nggak ada satupun yang mau bantu," jawab Dandi tenang. Pria itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, terima kasih. Karena kamu, dia masih hidup." Setelah percakapan singkat itu, pria itu pergi meninggalkan desa. Hanum masih terdiam lama, air matanya mengalir. Dandi mendekat, menatapnya dengan lembut. "Kamu nggak apa-apa, Bu?" Hanum menatapnya dengan mata basah. "Akhirnya, semua selesai, Mas. Aku bebas." Tapi entah kenapa, hatiku malah takut kehilangan sesuatu. Dandi menghela napas panjang. Kadang, kebebasan justru terasa sepi kalau nggak ada orang yang kita perjuangkan. Kata-kata itu membuat Hanum menatapnya lama. Hening di antara mereka begitu dalam, hanya suara jangkrik menemani. Malam itu, Dandi duduk di halaman menatap langit. Angin membawa aroma sawah basah dan suara sungai dari kejauhan. Hanum keluar membawa selimut kecil untuk Andika, lalu duduk di sampingnya. "Mas," katanya pelan, "kalau semua ini udah berakhir, Mas mau kemana?" Dandi menatap api kecil di depan mereka. "Saya nggak tahu. Saya nggak punya tujuan, Bu. Hidup saya kayak arus sungai, ngalir aja kemana di bawah." Hanum menatapnya, suaranya gemetar. "Kalau arus itu berhenti di sini, apa Mas mau tetap tinggal?" Dandi menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Hati mereka sudah tahu jawabannya. Namun sebelum Dandi sempat menjawab, dari kejauhan suara motor mendekat cepat. Lampu sorot menembus gelap, berhenti di depan rumah Pak Jaya. Beberapa orang turun tergesa. Salah satunya berseragam aparat. "Maaf, Pak," kata mereka kepada Pak Jaya yang keluar, "kami dapat laporan ada buronan dari kota bersembunyi di desa ini. Namanya Dandi." Hanum terperanjat. "Buronan?" Dandi berdiri pelan, wajahnya tenang tapi matanya terkejut. "Saya? Buronan apa, Pak?" Aparat itu menunjukkan berkas. "Kamu dituduh melukai 2 orang saat di hutan. Mereka ngaku kamu menyerang duluan." Hanum langsung maju, menangis. "Itu bohong. Mereka yang nyerang duluan. Dandi cuma nyelamatin saya dan anak saya." Petugas itu terdiam sesaat, tapi tetap berkata, "Kami cuma jalankan tugas. Dia harus ikut untuk dimintai keterangan." Dandi menatap Hanum lama. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. "Sudah, Bu. Biarkan saya ikut dulu. Semua akan beres." Hanum menggenggam tangannya erat, air matanya jatuh ke tangan Dandi. "Mas, jangan tinggalin saya lagi." Dandi tersenyum lembut. "Saya nggak ninggalin. Saya cuma pergi buat benerin semua ini." "Saya janji balik." Ia menatap Andika yang tertidur di gendongan ibunya. "Jaga anak kita, Hanum. Ajari dia buat selalu percaya, kebaikan nggak pernah sia-sia." Petugas menggiring Dandi naik ke mobil. Hanum berlari mengejar sampai mobil itu menghilang di tikungan. Tubuhnya bergetar hebat, tangisnya pecah. Malam terasa begitu panjang. Di langit, bulan purnama bersinar redup di balik awan. Hanum berdiri di tengah jalan tanah itu, menggenggam selendang anaknya, dan berbisik lirih. "Mas, saya akan nunggu. Sampai kapanpun." Angin pagi berhembus lembut di antara pepohonan bambu yang melingkari desa kecil itu. Burung-burung berkicau, seolah menyambut matahari yang mulai naik pelan di ufuk timur. Hanum berdiri di halaman rumah Pak Jaya, memeluk Andika yang kini sudah mulai bisa berjalan kecil-kecil.
Wajah bocah itu berseri-seri saat melihat kupu-kupu beterbangan di sekitar taman kecil depan rumah. 3 bulan sudah berlalu sejak malam ketika Dandi dibawa aparat. Setiap pagi Hanum menatap jalan tanah yang sama, berharap suatu hari melihat sosok lelaki dengan baju lusuh dan senyum hangat itu berjalan ke arahnya. Namun hari-hari terus berlalu tanpa kabar, hanya doa yang tak pernah putus dari bibirnya. Pak Jaya sering mencoba menenangkan hatinya. Sabar, Enduk. Orang baik itu nggak bakal lama disembunyikan Tuhan. Kadang Tuhan cuma pengen lihat seberapa kuat kita nunggu. Hanum mengangguk pelan, menatap langit biru. Saya percaya, Pak. Tapi hati saya kadang takut, kalau Mas Dandi disakiti, atau nggak bisa pulang lagi. Doa itu lebih kuat dari rasa takut, Enduk, jawab Pak Jaya sambil menepuk pundaknya lembut. Terus kirim doa, terus percaya. Itu yang bikin dia kuat di sana. Hanum tersenyum tipis. Ia tahu Pak Jaya benar. Ia harus tetap tegar, demi anaknya, demi janji Dandi. Sementara itu, jauh di kota kecil yang dikelilingi hutan pinus, Dandi duduk di ruang sempit dengan dinding abu-abu. Tubuhnya terlihat kurus, namun matanya masih menyala dengan ketenangan yang sama. Seorang lelaki tua dengan seragam petugas penjara duduk di depannya, menatap berkas tipis di tangan. Kamu tahu, Dan, ujar lelaki itu, dari semua orang yang saya lihat di sini, kamu paling tenang. Orang lain marah, nyalahin dunia, tapi kamu cuma diam dan senyum. Dandi menunduk. Kalau saya marah, apa bisa ubah keadaan, Pak? Saya cuma percaya, kebenaran bakal nemuin jalannya sendiri. Petugas itu menghela napas, lalu menatapnya serius. Sidangmu minggu depan. Ada saksi baru yang katanya mau datang. Katanya dia tahu kejadian di hutan waktu itu. Dandi menatap heran. Saksi baru? Siapa? Katanya salah satu petugas yang waktu itu nyelamatin perempuan sama bayi dari para penjahat itu. Dia baru sadar dari koma bulan lalu. Dandi terdiam, napasnya tertahan. Mungkin inilah jalan yang ia tunggu. Kalau gitu, mungkin semua akan selesai. Di desa, Hanum sedang duduk di tepi sungai sambil mencuci pakaian. Di sebelahnya, Andika bermain air sambil tertawa kecil. Suara gemericik air membuat suasana terasa damai. Tapi tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Hanum menoleh, dan matanya langsung mengenali sosok yang datang, Pak Surya. Bu Hanum, sapanya sambil tersenyum lebar. Alhamdulillah, saya ketemu juga. Hanum berdiri tergesa. Pak Surya? Ada apa, Pak? Saya barusan dari kota. Saya nemuin kabar tentang Dandi. Hanum tertegun, jantungnya berdegup cepat. Mas Dandi? Dia gimana, Pak? Dia ditahan sementara. Tapi katanya minggu depan sidangnya. Ada saksi baru yang mau bersaksi kalau dia nggak bersalah. Air mata Hanum langsung menetes tanpa bisa ditahan. Ya Allah, akhirnya. Pak Surya menatapnya dengan iba. Saya bisa antar kamu ke sana kalau kamu mau. Tapi perjalanan lumayan jauh, butuh 2 hari naik bus. Hanum menatap Andika, lalu kembali ke Pak Surya. Saya mau, Pak, saya harus ke sana. Saya janji sama dia buat selalu ada. Pak Jaya yang mendengar dari jauh langsung menghampiri. Pergilah, Enduk. Saya jaga rumahmu di sini. Biar kamu temuin kebenaran itu sama dia. Perjalanan menuju kota tak mudah. Hanum harus menempuh jalan berliku, melewati desa demi desa, membawa anak kecil di pelukannya. Namun wajahnya penuh tekad. Ia tak peduli panas, tak peduli lelah, yang penting sampai dan bisa menemui Dandi. Saat malam tiba, bus berhenti di terminal kecil. Hanum turun sambil menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Sudah lama ia tak melihat cahaya secerah itu. Pak Surya menunjukkan penginapan sederhana di dekat pengadilan. Kita istirahat di sini dulu, Bu. Sidangnya pagi lusa. Besok kita bisa ke kantor petugas buat urus izin. Hanum mengangguk. Ia menidurkan Andika di ranjang kecil, lalu duduk menatap jendela. Dalam hati ia berdoa lirih. Tuhan, jaga dia malam ini. Biar kami bisa ketemu lagi dengan cara yang kau kehendaki. Keesokan harinya, langit mendung saat Hanum datang ke pengadilan. Orang-orang berlalu lalang, beberapa mengenakan seragam aparat, sebagian lagi warga yang ingin menyaksikan sidang. Hanum duduk di bangku belakang sambil menggenggam tangan Andika yang tertidur di pangkuannya. Ketika pintu ruang sidang dibuka, Dandi masuk dengan langkah pelan. Wajahnya pucat tapi tetap tenang.
Saat matanya bertemu dengan pandangan Hanum di barisan belakang, senyum kecil muncul di bibirnya. Ia tak mengatakan apapun, tapi tatapan itu cukup membuat Hanum menangis tanpa suara. Hakim membuka sidang, mempersilakan saksi pertama maju. Seorang pria dengan tangan kanan masih diperban melangkah ke depan. Wajahnya tampak lelah, namun suaranya mantap. Saya salah satu petugas yang malam itu datang ke hutan. Saya lihat sendiri, Dandi bukan penyerang. Dia malah nyelamatin perempuan dan bayi itu. Waktu kami datang, 2 penjahat udah pingsan karena dia lawan buat lindungin mereka. Ruangan jadi riuh. Hakim mengetuk palu menenangkan suasana. Apakah saudara yakin? Sangat yakin, Yang Mulia. Kalau bukan karena dia, mungkin kami juga nggak selamat waktu itu. Salah satu penjahat nembak tanpa arah, dan Dandi malah kena peluru nyasar yang harusnya buat kami. Hanum menutup mulutnya, air matanya terus mengalir. Ia tak pernah tahu luka Dandi sedalam itu. Hakim mencatat semua keterangan, lalu membaca berkas akhir. Berdasarkan kesaksian baru dan bukti yang diperkuat, terdakwa Dandi dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan. Suara tepuk tangan pelan terdengar dari beberapa orang. Dandi hanya menunduk, menitikkan air mata syukur. Saat ia menoleh ke arah Hanum, pandangan mereka bertemu lagi. Kali ini bukan tatapan sedih, tapi harapan baru. Setelah proses administratif selesai, Dandi keluar dari gedung pengadilan. Hanum menunggunya di bawah pohon besar di tepi jalan. Begitu melihatnya, ia langsung berlari dan memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. "Mas," akhirnya, suaranya bergetar. "Akhirnya Mas pulang." Dandi memejamkan mata, merasakan hangatnya pelukan itu. "Saya nggak pernah pergi, Bu. Hati saya selalu di sini, sama kamu dan anak kita." Andika yang melihat mereka tertawa kecil dan berlari memeluk kaki Dandi. Lelaki itu mengangkat anak itu tinggi-tinggi, tertawa di antara air mata. "Lihat nih, kamu udah besar, Nak. Kamu kuat kayak ibumu." Orang-orang di sekitar menatap mereka dengan senyum haru. Beberapa bahkan meneteskan air mata melihat pertemuan itu. Hari berganti minggu. Dandi, Hanum, dan Andika kembali ke desa. Warga menyambut mereka dengan hangat, membawa buah tangan dan makanan. Pak Jaya memeluk Dandi dengan mata berkaca-kaca. "Saya udah tahu kamu bakal balik. Tuhan gak mungkin biarin orang sebaik kamu hilang begitu aja." Dandi tersenyum. "Saya cuma orang biasa, Pak. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, berarti saya harus pakai buat hal baik." Sejak saat itu, Dandi mulai membantu banyak warga. Ia memperbaiki jembatan bambu yang hampir roboh, membuatkan sumur kecil di ujung desa, dan mengajar anak-anak tentang kejujuran dan kerja keras. Hanum juga membuka usaha jahit kecil-kecilan, dibantu Dandi yang menyiapkan bahan dan menjual hasilnya ke pasar kota. Mereka tak pernah secara resmi menikah, tapi semua orang di desa tahu ikatan di antara mereka jauh lebih kuat dari sekadar status. Kebersamaan mereka adalah contoh hidup tentang cinta yang lahir dari kebaikan, bukan dari pamrih. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik sawah, Dandi duduk di tepi sungai dengan Andika di pangkuannya. Hanum datang membawa 2 gelas teh hangat. "Mas," katanya sambil tersenyum, "dulu waktu pertama kali kita ketemu, saya nggak pernah nyangka hidup saya bakal berubah sejauh ini." Dandi menatap air yang mengalir. "Saya juga nggak nyangka, Bu. Dulu saya cuma pemulung yang nggak punya arah. Tapi kamu ngajarin saya arti punya tujuan, melindungi sesuatu yang berharga." Hanum menatapnya lembut. "Dan kamu ngajarin saya arti keikhlasan. Bahwa orang yang paling miskin sekalipun bisa jadi paling kaya kalau hatinya penuh kasih." Mereka terdiam sejenak, menikmati senja yang perlahan memudar. Andika tertidur di pangkuan Dandi, wajahnya tenang. "Mas," ujar Hanum pelan, "kalau nanti Andika besar, kamu mau dia jadi apa?" Dandi tersenyum. "Saya nggak peduli dia jadi apa, Bu. Yang penting dia tumbuh jadi orang yang nggak takut berbuat baik meskipun nggak dihargai. Karena dunia butuh lebih banyak orang yang berani berbuat baik tanpa pamrih." Hanum menunduk, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa hidupnya kini lengkap. Tak ada lagi ketakutan, hanya rasa syukur yang dalam. Waktu berlalu. Musim berganti. Desa itu makin ramai, makin sejahtera. Sumur buatan Dandi menjadi sumber air utama. Anak-anak tumbuh dengan tawa, dan setiap sore mereka berkumpul di tepi sungai mendengarkan Dandi bercerita tentang kehidupan, tentang kejujuran, perjuangan, dan bagaimana satu tindakan kecil bisa menyelamatkan dunia seseorang.
Hanum duduk di kejauhan, memandangi pemandangan itu dengan hati penuh damai. Ia tahu, semua penderitaan yang dulu ia alami bukan untuk menghukumnya, melainkan untuk menuntunnya bertemu dengan orang yang akan menunjukkan cahaya hidup sebenarnya. Suatu sore, pelangi muncul setelah hujan. Dandi berdiri di tengah sawah dengan Andika di bahunya, menatap warna-warna indah di langit. Hanum menghampiri dengan senyum lembut. Pelangi itu indah, ya, Mas? Dandi menatapnya. Iya, tapi yang lebih indah dari pelangi adalah hidup yang kita jalanin sekarang, meski sederhana, tapi penuh arti. Hanum mengangguk. Semua ini nggak akan ada kalau kamu nggak berhenti waktu itu di pinggir jalan, Mas. Dandi tertawa kecil. Kalau waktu itu saya nggak berhenti, mungkin saya masih jadi pemulung tanpa arah. Tapi sekarang, saya tahu, setiap langkah kecil bisa jadi awal keajaiban besar. Mereka berdiri berdua memandangi langit. Sore itu terasa hangat, bukan hanya karena sinar matahari yang kembali muncul, tapi karena hati mereka yang kini dipenuhi kedamaian. Hidup memang tidak selalu adil. Kadang yang menolong justru disalahkan, yang tulus justru disakiti. Tapi seperti kata Dandi pada malam gelap di hutan dulu, kebaikan gak butuh pengakuan, cukup dilakukan. Dan hari ini, kehidupan membalasnya dengan cara yang paling indah, bukan harta, bukan pujian, tapi kebahagiaan sejati bersama orang yang ia selamatkan. Di ujung senja itu, Hanum menggenggam tangan Dandi erat. Terima kasih, Mas. Karena kamu, saya tahu arti hidup sesungguhnya. Dandi menatapnya dengan senyum hangat. Kita nggak nyelamatin siapa-siapa, Bu. Kita cuma diajarin Tuhan buat saling temuin. Langit perlahan berubah jingga. Angin bertiup lembut. Di tengah hamparan sawah dan tawa anak kecil, dua jiwa yang pernah hancur kini menemukan kedamaian yang mereka cari seumur hidup. Dan di balik semua itu, satu hal tetap nyata, bahwa kadang balasan dari kebaikan bukan datang dari dunia, tapi dari ketenangan hati yang tak ternilai. Sahabat semua, dari kisah Dandi dan Hanum kita belajar bahwa kebaikan sejati tidak lahir dari harta atau jabatan, melainkan dari hati yang tulus dan berani menolong tanpa pamrih. Kadang, hidup mempertemukan kita dengan orang lain bukan untuk menambah beban, tapi untuk mengajarkan makna cinta yang sesungguhnya, cinta dalam bentuk kepedulian, pengorbanan, dan kemanusiaan. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil, karena satu tindakan sederhana bisa mengubah arah hidup seseorang, bahkan mungkin menyelamatkannya. Dan jangan pernah berhenti berbuat baik, meski dunia tak selalu membalas dengan cara yang kita harapkan. Sebab Tuhan punya cara sendiri untuk mengembalikan setiap ketulusan dalam waktu dan jalan yang paling indah. Ingatlah, hati yang bersyukur dan tangan yang mau menolong selalu menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Dandi dan Hanum hingga akhir. Semoga kisah ini menginspirasi setiap langkah hidup Anda, menumbuhkan harapan baru, dan mengingatkan bahwa masih banyak keajaiban di dunia yang lahir dari hati yang ikhlas. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam hangat dan penuh kasih. Dari hati yang percaya bahwa kebaikan tak pernah sia-sia.